sedikit mengernyit melepaskan. Aku tidak tahu kamu tebak. Hei Qing Qiwi, aku salah. Qing Qiu. Gu Yan buru-buru menghampirinya. Ini menyebabkan Leng Qing Qiu tampak jijik tetapi dia tidak menolak. Dia menghela napas dalam hati. Sudahlah, anggap saja ini sebagai sedikit kompensasi kepada Gu Yan karena telah memanfaatkan keluarga Gu di belakangnya. Tianye Pharmaceutical Technology Co. Ltd. Ini adalah perusahaan teknologi medis yang didirikan oleh keluarga Sen. Produk utamanya adalah kosmetik perawatan kulit. Di kantor presiden, Sen Wanner sangat tidak bahagia akhir-akhir ini. Dia mengerutkan kening saat melihat rangkaian data di layar komputer. Di seberang sekretaris pribadinya, Zhang Qing menundukkan kepalanya dengan gugup. Bos Sen, saya tidak tahu apa yang terjadi. Semua perusahaan yang sebelumnya bekerja sama dengan kami telah membatalkan pesanan mereka dan menarik investasi mereka. Sekarang bengkel produksi perusahaan kami telah ditangguhkan. Sejumlah bahan mentah yang dibeli sebelumnya harus disimpan di gudang. Tetapi hari untuk membayar pembayaran terakhir akan segera tiba. Jika kita tidak menemukan mitra. Semakin banyak Sen Wanner mendengarkan, semakin jengkel dia. Dia mencengkeram rambutnya dengan erat dan melihat data di komputer dengan tatapan ragu. Bagaimana bisa? Mengapa ini terjadi? Kata-kata Zhang Qing menusuk hatinya seperti jarum perak. Semua mitra sebelumnya membatalkan pesanan, tetapi karena kami adalah pelanggan lama dan memiliki hubungan yang saling percaya. Kontrak tersebut tidak menyertakan klausa kompensasi apapun seperti ganti rugi yang dilikuidasi. Pembayaran terakhir untuk sejumlah besar bahan yang mereka beli akan segera dibayarkan. Tetapi sekarang setelah semua pesanan dibatalkan, tidak mungkin mereka memiliki uang sebanyak itu di rekening perusahaan mereka untuk membayar saldo. Tanpa pesanan, kemungkinan kecil mereka akan mendapatkan dana baru masuk. Dan pendapatan dari toko mereka sendiri hanyalah setetes air dalam ember. Di masa lalu, sumber pendapatan terbesar perusahaan mereka adalah kontrak pesanan yang ditandatangani antara mereka dan perusahaan lain. Apa yang harus dilakukan? Sen Wanner bergumam pada dirinya sendiri, matanya dipenuhi kecemasan. Terlebih lagi, ini hampir akhir bulan, tetapi gaji karyawan untuk bulan ini belum dibayarkan. Mungkinkah dia tidak akan mampu bertahan dari bencana ini? Zhang Qing menatap Sen Wanner yang kesakitan dan ekspresi marah muncul di wajahnya. Bos Sen, para pemilik bisnis itu benar-benar keji. Mereka semua membatalkan pesanan mereka seolah-olah itu janji temu. Jelas-jelas mereka sangat baik kepada kami sebelumnya. Zhang Qing akhirnya menyaksikan perubahan dunia. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia kurang lebih bisa merasakan bahwa inilah yang disebut tidak punya teman dalam pertempuran bisnis. Buat janji. Sen Wanner mengingat kalimat ini di benaknya dan tiba-tiba ekspresinya membeku. Kemudian dia menunjukkan sedikit. Tunggu sebentar, dia sepertinya tahu sesuatu. Jika orang-orang ini tiba-tiba setuju untuk membatalkan pesanan bersama-sama, hanya akan ada satu alasan. Wajah Sen Wanner menjadi sedikit jelek. Tinjunya terkepal begitu erat hingga mengeluarkan suara berderak. Oke, kau hebat, Gu Yan. Kamu sangat kejam, bukan? Sen Wanner mengutuk dengan suara rendah sambil menggertakkan giginya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Zhang Qing. Kamu turun dulu, aku punya cara lain. Yang terakhir tertegun sejenak lalu mengangguk oke Pak Sen. Untuk sesaat, hanya Sen Wanner yang tersisa di kantor. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya. Saya membuka buku alamat dan menemukan seseorang. Itu ditunjukkan di atas. Gu Yan. Ketika Sen Wanner melihat dua kata Gu Yan, ekspresinya menjadi sangat jelek. Sialan, aku jelas-jelas mengatakan sebelumnya bahwa aku tidak akan memanggilnya lagi. Tapi aku tidak menyangka pihak lain akan melakukan ini untuk menarik perhatianku. Ekspresi Sen Wanner menjadi sangat marah. Gu Yan, metodemu sangat kejam. Memikirkan hal ini, Shen Wanner menelepon lagi. Menurutnya Gu Yan mematikan teleponnya dan tidak menjawab panggilannya hanya untuk mendapatkan perhatiannya. Hingga saat ini semua perusahaan lain telah membatalkan pesanan mereka. Sen Wanner mungkin sudah menebak apa yang ingin dilakukan pihak lain. Pihak lain hanya ingin mengancamnya dengan ini. Dan sekarang tujuannya telah tercapai. Ketika dia menelepon Sen Wanner kali ini, dia benar-benar yakin bahwa pihak lain akan menjawab. Hanya, apa yang tidak diharapkan Sen Wanner adalah saat dia memutar nomor, terdengar suara dari ujung telepon. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Wajah Sen Wanner membeku dan dia menatap telepon itu dengan tidak percaya. Itu nomor ini, kan? Bagaimana bisa begitu? Jika Gu Yan telah mematikan teleponnya sebelumnya, seharusnya tidak masih mati sekarang kan? Mungkinkah itu? Sen Wanner memikirkan sebuah kemungkinan, tapi itu tidak mungkin. Menurutnya, Gu Yan tidak akan pernah melakukan hal semacam itu padanya. Tidak. Untuk pertama kalinya, jejak kepanikan muncul di wajah Sen Wanner. Dia dengan cepat membuka jendela obrolan Gu Yan di teleponnya. Catatan obrolan di atas masih berhenti pada beberapa hari yang lalu ketika Gu Yan mengajaknya keluar untuk mengakui cintanya padanya. Dengan suasana gugup dan gelisah, Sen Wanner mengirim pesan. Gu Yan, apakah kamu di sana? Hanya. Sebuah adegan yang membuat Sen Wanner baru saja melihat saat dia mengirim pesan. Tanda seru merah muncul setelah pesannya. Dia memblok. Sen Wanner bergumam pada dirinya sendiri, matanya menjadi agak redup. Dia tiba-tiba merasa sedikit kedinginan di sekujur tubuhnya dan perasaan yang tidak dapat dijelaskan tentang kekecewaan melonjak di hatinya. Kenapa Gu Yan menghalangi saya? Mengapa ini terjadi? Tidak, aku harus bertanya padanya langsung.
Nada bicara Sen Wanner menjadi sedikit bingung dan tergesa-gesa dan dia dengan cepat mengambil kunci mobil di atas meja. Dia buru-buru mengenakan tas bermerek yang diberikan Guyan padanya dan bergegas keluar dari kantor. Saat itu siang hari. Dalam perjalanan ke sekolah menengah Jianghai. Setelah apa yang terjadi di siang hari, Guyan merasa bahwa jarak yang seharusnya ada antara dia dan Leng Qingqiu tampaknya telah berkurang banyak. Contohnya, ketika dia pernah memegang tangan orang lain, dia bisa merasakan perlawanan yang jelas dari orang tersebut. Tapi sekarang pihak lain hanya berpura-pura berjuang lalu melepaskannya. Sangat bagus. Senyum muncul di bibir Guyan. Meskipun pada awalnya dia hanya mendekati Leng Qingqiu untuk menghindari kematiannya yang tak terhindarkan. Tapi sekarang dia menemukan bahwa dia sepertinya benar-benar menyukai bos terakhir ini. Bukankah ini yang mereka sebut penjahat menarik penjahat? Guyan memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Nono dia bukan penjahat dan Leng Qingqiu juga bukan penjahat. Ini hanya sikap yang berbeda. Dalam waktu kurang dari sesaat. Tuan, kami di sini. Lao Gao mengendarai mobil mewahnya dan perlahan berhenti di gerbang sekolah. Guyan kembali sadar dan melihat keluar jendela. Para siswa datang dan pergi, tetapi Leng Linger tidak terlihat di manapun. 10 menit kemudian, Guyan mengerutkan kening apa yang terjadi. Apa yang sedang... Bukankah sudah kubilang aku akan menjemputnya sepulang sekolah? Saat ini. Bum. Ada ketukan di jendela luar. Ekspresi Guyan tetap tidak berubah saat dia perlahan menurunkan jendela mobil. Wajah yang relatif muda dan belum dewasa terungkap dari luar. Dia berbicara sedikit tersendat-sendat, halo apakah kamu menunggu teman sekelas Leng Linger? Mendengar ini, Guyan mengangkat alisnya lalu menatap pihak lain. Orang lain itu adalah seorang anak laki-laki yang mengenakan seragam sekolah. Dengan kepala rata dan kacamata berbingkai hitam serta membawa tas sekolah di belakangnya yang tampak seperti berisi banyak buku. Setelah melihat Guyan menurunkan kaca mobil, dia juga tampak sedikit gugup. Oh, para siswa. Melihat ini, Guyan merilekskan kewaspadaannya dan terkekeh, ya, tapi bagaimana kamu tahu? Melihat Guyan memang sedang menunggu Leng Linger, mata anak laki-laki itu mulai berkedip. Tapi dia tetap menjawab, "Yah, aku melihatmu datang untuk mengantarnya pergi pagi ini. Dan Leng Linger dan aku berada di kelas yang sama. Hari ini aku kebetulan mendengar bahwa dia dan teman-temannya punya janji untuk pergi bernyanyi setelah sekolah. Mereka meminta izin dari kelas terakhir di sore hari. Mereka seharusnya akan pergi bernyanyi." Mendengar jawaban ini, Guyan tiba-tiba mengerti. Mengapa anak ini pergi dan bernyanyi lagi sesuai dengan plot. Tetapi sekarang plot itu telah dihilangkan olehnya terlebih dahulu sehingga Leng Linger dan yang lainnya mungkin akan baik-baik saja. Oke, terima kasih. Guyan memikirkan ini dan mengangguk sambil tersenyum. Kemudian dia menutup jendela mobil tidak lagi melihat siswa yang ekspresinya agak suram. Dan berkata, ayo pergi Lao Gao ke kota. Oke guru. Lihat mobil mewah itu pergi. Anak laki-laki itu juga menarik pandangannya mengepalkan tinjunya dan sedikit rasa sakit muncul di matanya. Pacar Linger sangat tampan dan kaya. Dibandingkan dengan dia, aku sama sekali tidak sebaik dia dalam aspek apapun. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini, saat ini di daerah perkotaan. Beberapa gadis membawa tas sekolah tetapi berpakaian dengan cara yang tidak sesuai dengan usia mereka saat ini berjalan di jalan dengan bosan. Itu Leng Linger dan kelompoknya. Leng Linger merasa sedikit tidak berdaya. Dia awalnya ingin menunggu sampai Guyan datang dan kemudian memberitahunya. Namun, sebelum dia sempat mengucapkan pikiran ini, dia sudah setengah diseret dan setengah didorong oleh teman-temannya ke dalam bus dan dibawa ke kota. Saya berpikir bahwa saya akan menunggu sampai saya sampai di tempat kerja dan kemudian meminjam telepon untuk menelepon ke hasil. Dia menoleh dengan bingung dan menatap gadis di belakangnya yang telah menundukkan kepalanya dan tampak seperti mengalami pukulan besar. Xiao Wei, ada apa dengan... Di mana coworker fee gratis yang kamu sebutkan? Pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan orang lain. Mereka datang karena Xiao Wei... Mengapa mereka datang tetapi mereka tidak seperti yang kita bayangkan? Ya Xiao Wei, apa yang terjadi? Di mana pacarmu? Di mana dia? Ya, kenapa hanya kamu yang di sini? Yang lain juga bertanya dengan prihatin. Mereka sepertinya tahu apa yang terjadi pada Xiao Wei. Ketika Xiao... Apakah kamu ingin mengatakannya sendiri? Tetapi jika diceritakan apa yang akan terjadi jika saudari Linger dan yang lainnya lari mencari Sentian. Pihak lain adalah saudara ipar dari putra sulung keluarga Gu. Meskipun tampaknya ada beberapa konflik di antara mereka, tidak diketahui kapan mereka akan berdamai. Aku tidak bisa membahayakan teman-temanku. Jadi Xiao Wei menutup mulutnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada rendah. Maaf, aku putus dengan pacarku, jadi hal coworker fee itu gagal. Mendengar ini, Leng Linger dan yang lainnya tertegun dan saling memandang. Semua orang menghibur. Oh, ada apa? Itu saja tidak masalah. Kami semua berpikir pacarmu tidak terlalu baik. Dia terlihat seperti pria yang licik. Ya Xiao Wei, kami tidak kekurangan uang, kami bisa pergi mencari toko lain untuk bernyanyi. Ya, kamu sudah bersedih begitu lama hanya karena ini. Leng Linger tidak menyangka Xiao Wei benar-benar putus. Meskipun dia tidak tahu alasannya, dia merasa pihak lain tampak sangat tertekan. Sepertinya perpisahan itu berdampak besar padanya. Oke, kalau begitu mari kita rayakan Xiao Wei yang berhasil melarikan diri dari lautan cinta. Ayo pergi ke toko acak dan bernyanyi sampai kita mabuk. Leng Linger mengangkat tangannya dan melihat yang lain sambil tersenyum. Apakah ada yang setuju?
Setelah mendengar ini, yang lain semua saling tersenyum dan berkata saya setuju. Saya setuju. Ling Xiao Ka pekerja V. Di sebuah ruangan pribadi. Shen Tian dengan kain kasa melilit wajahnya sedang minum dalam kesedihan. Dua wanita duduk di sampingnya. Menghiburnya, hei saudara Tian, tenanglah. Pasti karena Nona Gu memperlakukanmu seperti ini karena adikmu terlalu bodoh. Jika adikmu menikahi Tuan Muda Gu lebih awal, bukankah reputasimu di kota Jianghai akan lebih tinggi dari sekarang? Shen Tian menyesap anggur dan mengangguk setuju. Di bawah pengaruh alkohol, dia juga mengeluh, kamu tidak tahu. Kakak perempuan saya benar-benar berpura-pura menjadi bangsawan dan telah berhubungan dengan putra sulung keluarga Gu. Jika kakakku setuju lebih awal, aku tidak perlu mengalami kekacauan ini hari ini. Lihat ini Tuan Muda Gu memperlakukan saudara iparnya seperti ini sekarang. Shen Tian juga berdiri dan berkata tunggu sebentar saya mau ke toilet. Oke kakak, Tian hati-hati. Saudara Tian Wei akan menunggumu untuk kembali. Hei, saya mengerti. Pada saat yang sama. Pekerja meja depan V. Helok sini nomor kamarmu total waktunya 2 jam. Petugas meja depan menyerahkan kartu kamar kepada Leng Linger dan yang lainnya sambil tersenyum. Oh. Jelas sekali ini adalah pertama kalinya Leng Linger dan yang lainnya datang ke tempat seperti itu dan mereka semua tampak sedikit malu. Ketika mereka pertama kali masuk, mereka melihat sekeliling tempat itu dengan mata ingin tahu. Bab 21. Plot muncul kembali Gu Yan tiba. Dalam perjalanan ke ruang pribadi. Yang lain bertanya kepada Leng Linger dengan rasa ingin tahu kakak Linger, bukankah kamu bilang kamu sering datang ke tempat-tempat seperti ini sebelumnya? Ketika kita sampai di ruang pribadi nanti, apakah kamu akan memesan lagu? Aku tidak tahu, ini pertama kalinya aku di sini juga. Leng Linger sedikit panik tetapi di permukaan dia pura-pura tenang dan berkata. Itu wajar saya sangat akrab dengan hal semacam ini. Lagu apa yang ingin kamu nyanyikan nanti katakan saja padaku dan aku akan memesankannya untukmu. Ya Sister Linger Yu luar biasa. Setelah memasuki kamar pribadi. Apa yang tidak diperhatikan beberapa orang adalah sebuah sudut. Sosok Shen Tian dia melihat kamar pribadi yang baru saja dimasuki Leng Linger dengan ragu. Bukankah itu pacar Jiang Tao yang tidak berguna? Mengapa dia ada di sini? Shen Tian bergumam pada dirinya sendiri dan matanya menjadi sangat serakah. Kebetulan sekali karena aku tidak berhasil mendapatkanmu di Xinghui, kalau begitu hehe. Memikirkan hal ini, Shen Tian berjalan menuju kamar pribadinya lagi, siap untuk meminta bantuan. Sisi lain, saat Gu Yan bergegas ke kota, dia juga memikirkan KTV mana yang akan dituju Leng Linger dan yang lainnya untuk bernyanyi. Lagi pula, cahaya bintang di novel aslinya sudah tidak ada lagi. Jadi saya tidak tahu apakah mereka tiba-tiba akan berubah pikiran dan berhenti bernyanyi. TSK plot dalam novel aslinya telah saya hentikan terlebih dahulu. Jadi bahkan jika Leng Linger dan yang lainnya terus bernyanyi di KTV, mereka seharusnya tidak membuat kesalahan yang sama lagi kan? Gu Yan merasa sedikit tidak percaya diri. Lagi pula dunia ini tentang kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Bagaimana jika plot ini benar-benar kembali seperti semula, itu akan sangat mengerikan. TSK, itu benar. Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Gu Yan. Dia bertanya dalam benaknya, sistem, bagaimana cara menemukan lokasi Leng Linger? Host Hu adalah Leng Linger sistem ini mengatakan hanya tahu Leng Qingqiu dan dia sendirian di kamar kosongnya di rumah. Jangan ribut. Jika terjadi sesuatu pada saudara ipar saya Qingqiu pasti akan sedih. Oke, dibutuhkan 1 poin untuk menemukan lokasi Leng Linger. Dengarkan jawaban ini. Gu Yanchai tersenyum, itulah dia. Saudari Linger, kamu belum sembuh. Kami sudah menunggu lama. Semua orang menatap dengan tidak sabar pada Leng Linger yang sedang memainkan layar tidak jauh dari sana. Pihak lain telah mengerjakannya selama lebih dari 10 menit tetapi belum menghasilkan 1 lagu pun. Leng Linger sedikit malu. Dia mengusap layar dan menjawab segera-segera. Aku akan menyelesaikannya segera. Ups, sudah selesai. Aku tidak mengerti. Leng Linger menatap layar penuh warna di depannya dengan gugup. Tuhan tahu dia sebenarnya adalah seorang idiot digital dan tidak tahu tombol mana yang mana. Xiao Wei tahu beberapa cara bermain di tempat hiburan karena latar belakang keluarganya. Jadi dia diam-diam mendekati Leng Linger dan berbisik Kak Linger, klik pada kategori daftar putar ini dan kamu bisa memilih lagu. Leng Linger menyentuh bagian belakang kepalanya ketika mendengar ini. Tentu saja saya tahu ini. Jadi saya menghubungi dan hendak mengeklik. Detik berikutnya. Bang. Pintu itu ditendang hingga terbuka. Beberapa sosok bergegas masuk. Shen Tian dan sekelompok orang berjalan ke kamar pribadi tempat Leng Linger dan yang lainnya menginap seolah-olah tidak ada orang di sekitar dan menutup pintu. Mereka melihat Leng Linger dan yang lainnya dan tidak bisa menahan tawa. Hei sister, apakah kalian keluar untuk bermain? Apakah Anda ingin saudara Anda menemani Anda? Ya, sama-sama, kami akan membayar untuk permainan ini. Leng Linger dan yang lainnya tercengang ketika melihat adegan ini. Kemudian mereka berdiri dari sofa satu persatu dan mulai mengutuk. Bah siapa menurutmu dirimu ini mengapa kamu bertingkah seperti berandalan di sini? Kakak Linger aku akan keluar dan memanggil keamanan. Leng Linger dan yang lainnya adalah gadis-gadis kecil pemberontak. Mereka masih muda dan tidak takut dan belum pernah menderita kerugian apapun. Tentu saja mereka tidak takut pada Shen Tian dan kelompok orang sosialnya. Ekspresi Leng Linger juga menjadi sangat kesal.
Minggir, ini kamar pribadi kami. Saat dia berbicara, dia menarik Xiao Wei dan berkata, Xiao Wei, keluar dan panggil satpam. Orang-orang ini mencoba membuat masalah di wilayah mereka. Namun, yang mengejutkan Leng Linger adalah wajah Xiao Wei menjadi pucat dan tubuhnya tampak mulai bergetar. Xiao Wei, Leng Linger tertegun. Kakak Linger, kalian sebaiknya segera pergi. Kita tidak bisa membuat marah kelompok orang ini. Xiao Wei menarik tangan Leng Linger dan berbicara dengan nada agak kaku. Dia secara alami tidak takut pada Sentian dan gengnya, tetapi dia telah melihat kekuatan putra sulung dari keluarga Gu. Karena pihak lain adalah saudara ipar Sentian, maka tentu saja mereka tidak mampu memprovokasi dia. Apa yang kamu bicarakan Xiao Wei? Aku bisa dengan mudah mengalahkan kelompok orang ini dalam 2 atau 3 gerakan. Leng Linger mengerutkan kening dan memandang Sentian dan yang lainnya dengan sikap bermusuhan. Dia mengambil sikap dan berkata, saya menyarankan Anda untuk segera keluar dari sini. Kalau tidak, saya tidak dapat menjamin bahwa Anda sekumpulan ikan kurus dapat pergi dari sini dengan berdiri. Suara mengejek Leng Linger seperti jarum tajam yang menusuk hati Sentian dan lainnya. Mereka baru saja diberi pelajaran oleh orang-orang yang dibawa oleh Guyan dan sekarang mereka benar-benar marah dan sangat membutuhkan jalan keluar untuk melampiaskan. Urat-urat di kepala Sentian menonjol dan dia mengepalkan tinjunya. Oke, Sajok Maria Yokayo, biarkan anak-anak nakal ini tahu apa artinya menjadi orang sosial terlebih dahulu. Hai, oke. Semua tergantung pada saudara Tian. Detik berikutnya, sekelompok orang bergegas menuju Leng Linger dan yang lainnya. Apakah kami takut pada kakak Linger? Ayo pergi. Kelompok Leng Linger juga bergegas maju tanpa rasa takut. Namun, perbedaan kekuatan secara alami tidak kecil. Dalam waktu kurang dari sesaat, semua orang kecuali Leng Linger terlempar ke tanah. Saudari Linger. Tidak, aku tidak bisa mengalahkannya. Sialan, kalau kakakku ada di sini, kalian semua. Beberapa gadis yang terjepit ke tanah terus berteriak dengan keras kepala. Sentian menggertakkan giginya ketika mendengar ini. Sialan. Satu persatu pertama orang tuanya merendahkannya dan kemudian Guyan merendahkannya. Sekarang bahkan gadis-gadis sekolah menengah ini merendahkannya. Tahan dia untukku. Sentian memegang botol bir di tangannya dan menunjuk ke gadis yang berteriak paling keras. Dia berjalan mendekat dengan botol di tangan sambil menggertakkan giginya. Kamu hentikan itu. Leng Linger juga kelelahan meskipun dia telah berlatih taekwondo, dia tidak bisa menahan begitu banyak orang dewasa. Ketika Leng Linger melihat Sentian hendak memukul temannya dengan botol bir, dia juga buru-buru ingin bergegas. Hanya, orang-orang di pihak Sentian juga maju dan menekan Leng Linger ke tanah. Mereka tertawa dan berkata, tinggallah di sini nak, lihat baik-baik bagaimana temanmu dihancurkan kepalanya oleh kakak Tian. Biar ku beritahumu, ini adalah harga kesombonganmu. Xiao Wei sangat ketakutan. Dia mengertakkan gigi dan bergegas menuju Senti. Tunggu, Youyu tidak boleh menyakiti teman-temanku. Xiao Wei, minggir. Jika mereka berani menghancurkannya, aku akan membiarkan. Hahaha, minggir. Aku hanya ingin memberi pelajaran pada wanita paling hina ini. Sentian mendorong Xiao Wei menjauh, lalu mengangkat botol anggur dan menghantamkannya ke kepala gadis itu. Qionglan. Leng Linger berjuang mati-matian tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa melihat botol bir semakin dekat ke kepala bayi Qionglan. Hanya. Sebelum Sentian bisa menghancurkannya sepenuhnya. Detik berikutnya. Bang. Pintu itu ditendang hingga terbuka. Halo. Sebuah suara yang dipenuhi amarah terpendam Bab 22. Kalian semua anak-anak baik. Mendengar suara familiar ini, Sentian tertegun dan tanpa sadar menoleh untuk melihat. Hasil. Idiot. Puff. Wajah Sentian ditendang begitu keras hingga cekung dan seluruh tubuhnya terlempar beberapa meter. Dan bukan hanya itu. Bang bang bang. Idiot-idiot apa lagi yang bisa kamu lakukan selain melakukan omong kosong ini? Kamu adalah orang yang tidak berguna yang tidak bisa melakukan sesuatu yang baik tetapi selalu membuat masalah. Sosok yang bergegas masuk terus menendang orang lain di dada, perut, dan pipi. Guyan hampir ketakutan setengah mati hanya dalam 1 detik itu. Plot buruk sialan ini mungkin disajikan dengan cara yang lebih buruk daripada aslinya. Guyan dengan marah menendang tumpukan daging busuk di tanah yang lebih mungkin menyebabkan masalah daripada membantu. Idiot ini, seandainya saja dia datang sedetik kemudian. Plotnya pasti akan lebih buruk dari aslinya. Pada saat itu, begitu Leng Linger meninggal, kepribadian Leng Qingqiu berubah drastis dan dia tidak akan mengenali kerabatnya. Semua usahaku hari ini mungkin sia-sia. Tolong. Sentian ditendang begitu keras hingga kepalanya berdarah. Dia meringkuk tubuh. Jangan menendang lagi. Teman-teman Sentian yang lain tertegun melihat adegan ini, tubuh mereka gemetar dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Tunggu, bukankah ini Tuan Gu? Kenapa kamu ada di sini? Bukankah dia baru saja memberi cepat, lari. Aku tidak tahu siapa. Orang-orang lainnya tampaknya telah mendengar perintah yang mereka melepaskan kendali mereka atas Leng Linger dan yang lainnya dan berlarian keluar seolah-olah mereka melarikan diri. Xiao Wei merasa semakin dingin di sekujur tubuhnya dan dia jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Gugu yang bergumam. Kakak ipar. Leng Linger berdiri dan menatap Guyan dengan mata berbinar dan luar biasa. Tuhan tahu betapa senangnya dia melihat Guyan di tempat ini, dia bahkan memanggilnya kakak ipar secara langsung. Begitu kata-kata ini keluar,
Para gadis yang berdiri sambil menggosok bagian tubuh mereka yang terluka juga melihat ke arah Guyan. Semua mata mereka bersinar terang kakak ipar Sister Linger. Ya Tuhan, kakak ipar Sister Linger menghajar orang-orang jahat untuk menyelamatkan mereka. Ini sangat keren. Xiao Wei bahkan lebih tercengang. Tunggu sebentar, kakak ipar. Lalu apa hubungan antara Shen Tian dan Leng? Xiao Wei merasa bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan dalam situasi saat ini. Dengar suaranya. Guyan lelah menendang. Dia menarik napas dalam-dalam dan menoleh untuk melihat Leng Linger yang menatapnya dengan mata tak percaya. Dia menarik kakinya dan berjalan menuju Leng. Melihat pihak lain baik-baik saja, dia menghela napas lega dan mengulurkan tangannya. Melihat ini, Leng Linger mengira Guyan akan memukulnya, jadi dia menutup matanya dan menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah. Namun pada akhirnya, Leng Linger merasakan sentuhan hangat di kepalanya. Dia terkejut dan membuka matanya. Guyan tampak tak berdaya dan berkata dengan nada seperti membujuk anak kecil. Apa yang kamu lihat? Apa kau pikir? Anak nakal pembuat onar, pergi sana dan kembali makan. Begitu kata-kata ini keluar. Bas. Leng Linger tertegun. Sebuah dorongan tak dikenal melonjak dari hatinya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bagaimana rasanya? Leng Linger berdiri di sana dengan kosong. Bahkan meskipun Guyan telah menarik tangannya dan sedang Wow kakak ipar, kamu sangat tampan, seorang pahlawan yang menyelamatkan gadis cantik. Aku tidak punya apapun untuk membalasmu kalau tidak. Hehe ipar menantuku, lihatlah aku berada di masa jayaku. Ulahai kalian semua sangat antusiasi, tetapi aku adalah pria berkeluarga dengan seorang istri dan seorang saudara ipar perempuan. Seorang istri adalah seorang istri, bayi adalah bayi, dan seorang kekasih adalah seorang kekasih kakak ipar. Lihatlah aku, aduh. Beberapa orang memegangi lengan Guyan yang kuat dan mengatakan omong kosong dengan wajah merah. Tiba-tiba Leng Linger bergegas dan meninjunya. Linger, apa yang kamu lakukan ini sakit. Ya, Sister Linger, bagaimana Anda bisa menghentikan kami mengejar cinta? Beberapa orang menutupi kepala mereka dengan tangan dengan sedih dan menatap Leng Linger yang wajahnya sedikit merah. Cinta itu omong kosong, ini adalah saudara ipar saya. Leng Linger meraih tangan Guyan dan kemudian berteriak kepada mereka seolah-olah untuk mengklaim kedaulatan. Ini adalah pria saudara perempuanku. Kalian tidak diizinkan memiliki ide apapun tentang dia. Meskipun Leng Linger ingin terlihat serius, entah kenapa wajahnya yang sedikit memerah membuat Guyan berpikir dia imut. Baiklah, anak-anak nakal ini bolos kelas untuk menyanyi karaoke. Saat dia berbicara, dia melirik Shen Tian yang terbaring di tanah dan berkata dengan nada serius, aku menemukan hal seperti ini hari ini. Jika saya tidak terburu-buru melakukan ini, tahukah Anda betapa mengerikannya konsekuensinya? Setiap dari Anda berpikir bahwa Anda sangat pandai dalam pertempuran, tetapi hari ini Anda tahu bahwa di tangan orang-orang jahat ini, Anda masih hanya pemula tanpa kekuatan. Ingat apa yang terjadi hari ini. Tugas Anda sekarang adalah belajar dengan giat dan memberikan penjelasan pada diri sendiri. Kata-kata Guyan membuat beberapa orang menundukkan kepala. Jika orang lain mengucapkan kata-kata ini sudah, pasti mereka akan menutupi telinga dan berpaling. Tetapi karena suatu alasan, ketika penyelamat mereka Guyan mengatakan ini, mereka merasa sangat malu. Beberapa orang bahkan mengencangkan pakaian longgar mereka seolah-olah memalukan untuk berpakaian seperti itu di depan Guyan. Melihat bahwa mereka tampak benar-benar bertobat, ekspresi Guyan menjadi sedikit lebih baik. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalian berandal kecil, meskipun kalian tidak punya banyak kemampuan. Kalian sangat berani, kalian tidak meninggalkan teman-teman kalian di saat-saat terakhir, yang menunjukkan bahwa Guyan mengangguk dan berkata dengan nada menyet, kalian semua anak-anak yang baik. Bab 23 Shen Wanner ada di sini. Begitu kata-kata ini keluar. Gedebuk. Berdebam. Beberapa orang mendongak Bai Qionglan, gadis yang berteriak paling keras di awal. Menutupi dadanya dengan tangannya dan menatap Guyan dengan kosong. Anak baik. Tidak ada seorang pun yang pernah mengucapkan kata ini padanya sebelum. Wajah beberapa orang sedikit memerah sekaligus dan mereka semua menundukkan kepala tampak sangat malu. Melihat ini, Guyan juga menghela napas dalam hatinya. Faktanya, mereka tidak memiliki masalah besar, mereka hanya kekurangan bimbingan yang tepat. Jika plot aslinya diikuti, sebagian besar akhir mereka akan sangat tragis. Teman-teman Leng Linger termasuk banyak orang dari keluarga besar. Situasi saat ini terjadi hanya karena kurangnya cinta. Oke, aku akan menelpon orang-orangku untuk membawamu kembali. Ingat, jangan bolos kelas untuk bernyanyi karaoke. Ekspresi Guyan sedikit rileks dan nadanya tidak sekeras di awal. Baik, terima kasih. Terima kasih kakak ipar Sister Linger. Mimi. Bai Qionglan mengangkat tangannya, wajahnya sedikit merah, tetapi dia menatap Guyan dengan penuh harap jika saya masuk perguruan tinggi. Bisakah saudara ipar Linger memenuhi salah satu keinginan saya? Alase memang iblis kecil. Guyan mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Jika kamu ingin aku menjadi pacarmu atau semacamnya, jangan katakan itu. Setelah mendengar ini, Bai Qionglan menjadi sedikit kecewa. Dia menggembungkan bibirnya dan berkata, oh, kamu benar-benar ingin. Sudut mulut Guyan berkedut. Tidak mungkin kamu begitu dewasa sebelum waktunya. Ketika saya di sekolah menengah, saya tidak pernah mengalami bagaimana rasanya jatuh. Qionglan, sudah kubilang jangan mencoba memanfaatkan kakak iparku. Nada protektif Leng Linger juga membuat Guyan merasa sedikit lucu. Baiklah, alright, Linger, kamu dan Lao Gao kembali duluan.
Aku perlu menangani akibatnya di sini dulu. Guyan menepuk kepala Leng Linger dan terkekeh. Ah Yu tidak akan kembali bersamaku. Leng Linger merasa sedikit khawatir ketika mendengar bahwa Guyan tidak akan pergi bersamanya. Ya jangan khawatir, serahkan ini padaku, kamu hanya perlu pergi ke sekolah dan melakukan apapun yang perlu kamu lakukan mulai sekarang. Selain itu, aku ada hubungannya dengan orang ini. Dan saat Guyan berbicara, dia melihat orang yang baru saja membuka pintu dan masuk. Guyan, apa yang kamu lakukan? Sen Wanner mencari Guyan sepanjang hari dari kantor sampai rumah tepat ketika dia hendak kembali dengan kecewa. Dia melihat mobil Guyan di depan KTV ini. Menurut balasan dari resepsionis yang panik, saya masuk ke ruang pribadi dan memang menemukan Guyan. Namun, dia juga melihat saudara laki-lakinya merosot di tanah. Untuk sesaat, dia mengeluarkan suara letupan tajam. Melihat wanita yang tinggi dan cantik ini, Leng Linger tidak bisa menahan diri untuk tidak menggenggam tangan Guyan erat-erat. Untuk sesaat matanya menjadi sangat waspada. Siapa kamu? Siapa kamu? Dada Sen Wanner naik turun karena marah. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa mereka semua adalah siswi sekolah. Tetapi saudara laki-lakinya terbaring di sudut dalam keadaan cacat dan akhirnya dia mengalihkan perhatiannya ke Guyan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dia berpikir bahwa itu semua adalah kesalahan Guyan. Guyan, hebat kamu memblokirku. Apa kau sudah mengubah seleramu? Aku tidak percaya padamu. Sen Wanner tidak menyelesaikan kata-katanya. Kemudian dia menemukan bahwa Guyan sedang menatapnya dengan tatapan kesal dan acuh tak acuh. Diam, kamu Kata-kata dingin ini membuat Sen Wanner tertegun sejenak. Hehe, jahat padaku. Bagaimana bisa ini terjadi? Mengapa Guyan melakukan ini padaku? Sen Wanner merasa seolah-olah dunia telah berubah dalam semalam. Guyan mengabaikan orang yang memainkan peran kunci dalam rencananya ini. Sebaliknya, dia melihat Leng Linger dan yang lainnya dan berkata dengan lembut, kalian pergi dulu, aku masih memiliki beberapa hal yang harus diurus di sini. Melihat suasana aneh ini, Bai Qionglan tahu bahwa dia seharusnya tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Jadi semua orang mengangguk dan berjalan keluar. Kakak Linger, ayo pergi. Kakak Linger, ayo pergi duluan. Mereka mendesak Leng Linger untuk pergi duluan. Namun, Leng Linger tidak ingin pergi karena ketika dia melihat wanita di depannya, dia sepertinya sudah menebak identitasnya sampai batas tertentu. Bagaimana jika pihak lain merayu Guyan dan membuat Guyan jatuh cinta padanya lagi? Sebelum ini Leng Linger sebenarnya berharap Guyan akan berpisah dari kakaknya seperti ini. Tetapi untuk beberapa alasan dia tidak berpikir begitu sekarang. Saudara ipar. Leng Linger menatap Guyan dengan khawatir. Yang terakhir menggelengkan kepalanya dan terkek. Leng Linger merasa lega karena suatu alasan setelah mendengar jawaban sederhana ini. Dia mengangguk lalu melotot pada Sen Wanner dengan galak dan bermusuhan seperti saat pertama kali bertemu Guyan. Kemudian dia melepaskan tangan Guyan dan mengikuti yang lain keluar dari ruang pribadi. Itu saja. Hanya ada 3 orang di sini, Guyan, Sen Wanner dan Sen Tian yang terbaring di tanah. Dia memanggilmu saudara. Siapa yang kau temukan? Siapa wanita itu? Sen Wanner mendengar bagaimana Leng Linger memanggil Guyan barusan. Entah kenapa, kemarahan tanpa nama tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Rasanya seperti sesuatu yang seharusnya menjadi milikmu diambil oleh orang lain. Namun, dihadapkan dengan jawaban ini, penampilan Guyan membuat Sen Wanner terpana. Lihat saja. Leng Linger dan yang lainnya meninggalkan ruangan. Seluruh temperamen dan ekspresi Guyan menjadi sangat dingin dan acuh tak acuh. Untuk Leng Qingqiu dan juga untuk diriku sendiri. Sen Wanner harus digunakan. Untuk menghindari kematian berikutnya. Aku harus lakukan ini. Guyan berjalan ke sofa dan duduk, menyandarkan seluruh tubuh. Dia menatap Sen Wanner dengan tatapan yang tampak acuh tak acuh terhadap segalanya. Dia berkata dengan tenang, kamu datang pada waktu yang tepat, mari kita mengobrol. Wajah Sen Wanner berkedut, dia tidak menyangka Guyan akan berbicara kepadanya dengan nada seperti ini dan dengan ekspresi seperti itu. Bahkan pertanyaannya pun diabaikan. Entah kenapa perilaku pihak lain membuatnya yang selalu dalam suasana santai dan puas di depan Guyan. Menjadi sangat jengkel. Sen Wanner menggertakkan giginya, melemparkan tasnya ke sofa, lalu duduk. Dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, mari kita bicara. Guyan. Coba kulihat apa yang ingin kau katakan. Bab 24. Sen Wanner tidak bisa mempercayainya. Apa kau benar-benar akan melakukan ini? Di ruang pribadi. Sen Wanner duduk di sofa dengan kaki disilangkan menatap Guyan di hadapannya dengan marah. Mata orang itu dingin dan sedikit jengkel. Sialan, Guyan tidak pernah menatapku seperti itu sebelumnya. Di sebelahnya duduk Sen Tian yang kepalanya berdarah karena dipukuli oleh Guyan. Sen Wanner tidak pernah bermimpi bahwa Guyan akan memperlakukannya dengan sikap seburuk itu. Dia bahkan melukai kakaknya. Entah kenapa, Sen Wanner merasa sedikit merinding. Dia telah begitu baik pada Guyan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan memperlakukannya seperti... Dia benar-benar salah orang. Guyan, apa yang ingin kamu katakan? Lalu, bagaimana Anda menjelaskan? Sen Wanner menahan amarahnya dan memelototi Guyan. Dia sudah bersumpah dalam hatinya bahwa jika Guyan tidak meminta maaf dengan benar sekarang, dia tidak akan pernah memaafkannya seumur hidupnya. Adapun Guyan, dia tidak pernah berpikir untuk memiliki hubungan lagi dengan Sen Wanner. Tetapi dengan munculnya rencana Leng Linger, dia menyadari bahwa sekadar menghindari pertahanan tidak akan berhasil. Hanya dengan mengambil beberapa tindakan di muka, kita dapat mencegah plot buruk yang dengan tambahan sistem, sebuah rencana yang jelas muncul di benak Guyan.
Diketahui bahwa protagonis pria dari novel aslinya, Xiaolin, akan bertemu Shen Wan'er dan jatuh cinta satu sama lain dalam plot selanjutnya. Daripada mengatakan itu cinta, lebih baik mengatakan bahwa aku telah menjadi anjing peliharaan orang lain. Oleh karena itu, Shen Wan'er menjadi bagian tak terpisahkan dari rencananya. Xiaolin sangat kuat. Sebagai putra dunia, dia selalu dapat meningkatkan dan menerobos dalam pertempuran. Dengan demikian menjadi lebih kuat dan mengalahkan penjahat. Kecurangan luar biasa semacam ini membuat Gu Yan cukup bijaksana untuk tidak memprovokasinya dengan santai. Tapi itu tidak berarti dia hanya akan duduk di sana dan menunggu kematian. Setelah mengaktifkan sistem, toko tersebut memiliki berbagai macam barang. Di antaranya, ada item yang dapat menahan Xiaolin dan membuatnya kehilangan seluruh kekuatannya. Namun, penggunaannya sangat kasar. Dapat dikatakan bahwa hanya Shen Wan'er yang bisa melakukan ini untuk membuat Xiaolin lengah. Setelah memikirkan hal ini, Gu Yan memandang Shen Wan'er dan mengabaikan pertanyaannya. Sebaliknya, dia berkata langsung, Shen Wan'er, saya akan berbicara terus terang. Perusahaan farmasi keluarga Shen Anda sudah tamat. Dengan kosmetik kecantikan Anda yang tidak efektif, saya dapat terus beroperasi di masa lalu dan Anda tahu mengapa bahkan tanpa saya memberitahu Anda. Jika Anda tidak ingin keluarga Shen Anda menyatakan kebangkrutan seperti ini maka. Suara dingin Gu Yan mencapai telinga Shen Wan'er. Alisnya berkerut dan amarah membuncah di dadanya. Sialan, sikap sedingin itu Gu Yan, apa kau benar-benar ingin memperlakukanku seperti ini? Shen Wan'er menarik napas dalam-dalam dan menyela Gu Yan sebelum dia selesai bicara. Dia berteriak dengan marah, kamu bermimpi. Aku tahu kamu melakukan ini hanya untuk menjadikanku pacarmu. Aku akan memberitahumu, Gu Yan, jangan pernah memikirkannya. Kau orang yang sangat hina, kau benar-benar ingin menggunakan cara seperti itu untuk mendapatkanku. Aku beritahu padamu, Shen Wan'er juga punya tulang punggung. Aku tidak mungkin menjadi pacarmu seperti ini. Shen Wan'er berteriak dengan marah. Apa yang dibicarakan orang ini? Gu Yan perlahan meletakkan tanda tanya dan menatap Shen Wan'er. Kata-kata pihak lain yang berpusat pada diri sendiri membuatnya menyadari dengan lebih jelas bahwa pihak lain itu bodoh. Shen Wan'er ada di sini. Perubahan ekspresi Gu Yan membuat Shen Wan'er yang mengatakan ini tampak agak senang. Hahaman, aku benar-benar. Shen Wan'er berpikir dia telah mengungkap trik Gu Yan sehingga pihak lain hancur. Tapi dia benar-benar tidak menyukai Gu Yan. Jadi dia menekankannya lagi, tetapi nadanya jauh lebih lembut. Gu Yan, aku tahu kamu menyukaiku, tapi karirku sedang menanjak dan aku tidak bisa menyerahkan karirku karena cinta. Jadi, maafkan aku tidak bisa menyetujui permintaanmu sekarang. Shen Wan'er menarik napas dalam-dalam dan mengatakan sesuatu yang menurutnya sempurna. Kamu harus tahu bahwa aku tidak langsung menolak Gu Yan tetapi mengatakan kepadanya bahwa aku tidak ingin menjalin hubungan saat ini. Dia juga menekankan bahwa dia tidak bisa menyetujui permintaan pihak lain saat ini. Bagaimana jika dia setuju di masa depan? Tidakkah menurutmu begitu? Ini tidak akan menyakiti hati muda Gu Yan dan juga akan mempertahankan citranya yang sempurna. Ini terlalu sempurna. Kadang-kadang Shen Wan'er bahkan merasa bahwa dia terlalu baik. Meskipun Gu Yan sangat menyebalkan, dia masih sangat sabar dalam menjelaskan alasannya kepadanya. Setelah melampiaskan emosi, suasana hati Shen Wan'er menjadi sangat indah. Melihat Gu Yansheng yang diam merasa lebih bahagia. Hahaku membiarkanmu jual mahal padaku sebelumnya. Shen Tian di samping membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, melihat Gu Yan yang terdiam saat itu, dia tidak tahu untuk sesaat apakah Gu Yan benar-benar berusaha bersikap jual mahal. Juga, mengapa orang mengatakan bahwa perusahaan farmasi kita akan hancur? Shen Wan'er melipat tangan di dadanya, menyilangkan kaki, dan menatap Gu Yan dengan tatapan bangga di matanya. Gu Yan, jika kamu masih ingin terus berbicara denganku, maka aku menyarankanmu untuk menyimpan tipu muslihat kecilmu, jika tidak. Apakah kamu bodoh? Gu Yan berbicara perlahan dan menyela fantasi pihak lain. Sesaat ruangan menjadi sunyi. Ekspresi Shen Wan'er membeku, tubuhnya sedikit gemetar dan dia menatap Gu Yan yang mengatakan ini dengan tidak percaya. Apa yang kamu katakan? Gu Yan hampir tertawa karena kemarahan Shen Wan'er. Melihat wanita di depannya yang tidak mengerti situasinya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan dengan lembut dan berkata dengan nada mengejek. Aku harus mengatakan bahwa kamu benar-benar imajinatif. Sayang sekali kamu tidak menjadi seorang penulis. Melihat Gu Yan yang tiba-tiba tertawa. Shen Wan'er tidak tahu bagaimana harus bereaksi untuk sesaat. Kamu apa yang kamu tertawakan? Shen Wan'er tidak tahu mengapa tetapi suara mengejek Gu Yan membuatnya merasa sedikit malu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, menunjuk jarinya ke arah Gu Yan dan berteriak, saya bertanya mengapa kamu tertawa? Apakah saya? Adapun Gu Yan, dia menurunkan tangannya dan menatap Shen Wan'er dengan mata acuh tak acuh. Tubuh yang terakhir sedikit menegang saat melihat tatapan mata yang lain. Aku menertawakan kepercayaanmu yang sebenarnya. Apa alasannya? Saat Gu Yan berbicara, dia berdiri dan menatap Shen Wan'er. Mengejeknya, apakah itu memberimu ilusi bahwa pria generasi kedua kaya raya di kota Jianghai yang berdiri di depanmu akan jatuh cinta pada wanita bodoh sepertimu? Bisakah kamu lebih realistis, dasar idiot yang tidak punya akal bisnis maupun kecerdasan emosional? Bagaimana menurutmu kamu bisa membuatku menyukai? Shen Wan'er, berhentilah tenggelam dalam duniamu sendiri. Gu Yan mengatakan ini saat ekspresi Shen Wan'er. Dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan Shen Wan'er, aku akan mengatakannya dengan jelas. Tidak hanya perusahaanmu saat ini akan bangkrut, tetapi kakakmu juga berutang lebih dari 20 juta yuan kepadaku.
Jika dia tidak bisa membayarnya kembali, dia akan masuk penjara. Wajah Sen Wanner menjadi pucat dan tanpa sadar dia menyangkal kamu berbicara omong kosong. Perusahaan saya tidak akan bangkrut dan bagaimana dengan saudara saya? Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Sen Tian yang matanya sedikit menghindar di belakangnya. Xiao Tian, apa maksud Gu Yan dengan itu? Kapan kamu berutang uang padanya? Mata Sen Tian menghindar, dia melihat bahwa dia tidak bisa menyembunyikan kebenaran, jadi dia berteriak dengan suara terisak, kakak patuhi saja Tuan Muda Gu. Kalau tidak, saudaramu pasti akan masuk penjara. Kak, aku tidak mau masuk penjara. Boom. Begitu kata-kata ini keluar, pikiran Sen Wanner menjadi kosong dan tubuhnya mulai bergetar. Dengan suara gemetar dia bertanya, apa-apa yang kamu katakan? Apakah kamu benar-benar berutang sebanyak itu? Sen Wanner tercengang. Awalnya dia mengira bahwa Gu Yan hanya berbicara omong kosong. Lagi pula bagaimana bisa begitu dibesar? Namun setelah Sen Tian mengatakannya dan tidak menyangkalnya. Sen Wanner kemudian menyadari bahwa Gu Yan tidak bercanda. Sister, aku tidak mau masuk penjara. Mohon pada Tuan Gu. Sen Tian telah melihat situasinya dengan jelas dan tidak lagi memiliki harapan untuk beruntung. Dia pernah mendengar beberapa rumor tentang Gu Yan ketika dia tidak tahu bahwa Gu Yan sedang mengejar saudara perempuannya. Konon katanya, dia sombong dan mendominasi ketika dia masih di sekolah dan tidak menganggap siapapun serius. Baru setelah dia bertemu Sen Wanner, dia memulai pengejaran gilanya terhadapnya yang berlangsung dari sekolah hingga kelulusan. Pihak lain juga berubah dari seorang pemuda yang sombong dan mendominasi menjadi anjing yang tunduk dan patuh. Itu sebabnya perubahan ini membuat Sen Tian semakin meremehkan Gu Yan. Namun ketika pihak lain berhenti mengejar Sen Wanner, Sen Tianchai menemukan bahwa perilaku pihak lain saat ini adalah Gu Yan yang normal di masa lalu. Jadi jika pihak lain mengatakan bahwa dia harus masuk penjara, maka dia harus melakukan apa? Kamu. Sen Wanner menunjuk Sen Tian dan ingin mengatakan sesuatu. Informasi yang dia pelajari sangat mengerikan sehingga dia kehilangan kemampuan untuk mengatur kata-katanya untuk sementara. Di satu sisi adalah adik laki-laki dan keluarganya dan di sisi lain adalah Gu Yan yang dia benci dan anggap menjengkelkan. Sen Wanner sedang berjuang. Harga dirinya secara alami tidak akan membiarkannya berkompromi dengan Gu Yan. Jadi dia menarik napas dalam-dalam dan dengan marah berkata kepada Gu Yan, saudaraku berutang uang kepadamu, aku akan membayarmu kembali, apakah boleh? Mendengar ini, Gu Yan tahu bahwa pihak lain hanya keras kepala, jadi dia mengangguk tanpa ekspresi. Kirim uangnya ke rumahku dalam 3 hari. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar tanpa niat untuk tinggal. Ketika Sen Wanner melihat bahwa Gu Yan benar-benar pergi, matanya tiba-tiba menjadi panik. Aku merasa ada sesuatu yang hilang di hatiku. Dia tanpa sadar berteriak, tunggu sebentar. Gu Yan berhenti ketika mendengar ini. Dia melirik ke samping dan bertanya, mengapa kamu berubah pikiran? Melihat bahwa Gu Yan terlalu malas untuk berbalik, Sen Wanner mengerutkan bibirnya dengan enggan dan sedih. Dia menatap Gu Yan dengan mata yang rumit. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini padaku? Gu Yan senang ketika mendengar ini. Apa yang saya lakukan padamu? Belum lagi novel aslinya, kau menyebabkan keluargaku berantakan. Baru saja, aku tidak akan mengatakan bahwa aku punya tujuan lain terhadapmu, tetapi wajar saja untuk memintamu mengembalikan uangnya, kan? Bodoh, alih-alih merasa dirugikan, sebaiknya kamu memikirkan cara mengumpulkan uang. Gu Yan melambaikan tangannya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Sen Wanner hanya berdiri di sana dengan linglung. Dia memarahi saya lagi. Dengan suara gedebuk, tubuh Sen Wanner lemas dan dia ambruk di sofa. Matanya beralih ke punggung Gu Yan yang pergi. Saat dia menyaksikan adegan, perhatian Gu Yan padanya muncul di benaknya. Orang lain menjalankan tugas untuknya dan berbelanja untuknya dan sangat mencintainya. Tidak peduli seberapa besar aku ingin bersikap baik padanya. Sosok dalam benakku mulai tumpang tindih dengan punggung orang yang berhati dingin ini yang pergi tanpa menoleh ke belakang. Aduh! Mata Sen Wanner berangsur-angsur basah dengan air mata. Dia menggertakkan giginya dan berteriak keras di luar Gu Yan. Kau bajingan! Keluarga Leng! Di ruang kerja! Apa? Maksudmu Gu Yan tinggal di sana? Leng Qingqiu sedikit meninggikan suaranya dan dia merasa tidak nyaman di hatinya. Awalnya dia menunggu di rumah bertanya-tanya mengapa Gu Yan belum kembali. Akhirnya Linger kembali tetapi dia mengatakan bahwa Gu Yan sedang berbicara dengan Sen Wanner. Kenapa kita harus membahas berbagai hal di Coworker V? Apa yang kamu lakukan di Coworks? Leng Qingqiu tiba-tiba menemukan celah dalam kata-kata Leng Linger sehingga dia menghadapinya tanpa ekspresi. Melihat ini, Leng Linger menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah. Hal yang paling dia takuti adalah saudara perempuannya menunjukkan ekspresi seperti ini. Awalnya saya ingin menyembunyikannya tetapi saya tidak punya pilihan selain menjelaskan seluruh proses. Beberapa menit kemudian, Leng Qingqiu yang mengerti apa yang terjadi menjadi lebih dingin dan berkata dengan suara dingin, turun dan tunggu kakak iparmu kembali. Kata-kata Leng Qingqiu membuat Leng Linger merasa aneh. Mengapa kakakku tidak memarahiku? Hehe, siapa peduli? Biar, oh, oke kak. Leng Linger mengangguk berulang kali lalu berlari turun dengan gembira. Ada sedikit rasa antisipasi di wajahnya. Kakak ipar, kapan si brengsek Gu itu kembali? Aku sangat lapar. Dan setelah Leng Linger pergi, ekspresi Leng Qingqiu menjadi semakin dingin dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Niat membunuh tanpa akhir melonjak di dalam hatiku.
Keluarga Sen, keluarga Sen, keluarga Sen, keluarga Sen. Sen Tian. Dan gerombolan bajingan miliknya. Kamu benar-benar berani menyakiti adikku. Bagi Leng Qingqiu, Leng Ling'er bisa dibilang orang yang paling berharga baginya. Dia tidak tahan ada orang yang menyakitinya. Adapun orang yang menyakiti saudara perempuannya. Tidak, aku tidak bisa. Leng Qingqiu menggelengkan kepalanya dan menekan dadanya yang gelisah dengan erat. Keluarga Note Sen memiliki wanita Sen Wan'er yang pernah dikejar Guyan. Membunuh saudara laki-lakinya mungkin akan menimbulkan masalah bagi Guyan. Aku tidak tahu bagaimana perasaan Guyan. Aku tidak bisa melakukan itu. Hanya saja Guyan menyelamatkan Ling'er dan memberi pelajaran. Tapi sekarang dia tinggal di sana dan mengobrol dengan Sen Wan'er. Saya tidak tahu mengapa. Ketika dia berpikir bahwa Guyan sekarang bersama keluarga Sen, dia merasa tidak nyaman di hatinya. Leng Qingqiu tidak tahu perasaan apa ini. Tapi aku hanya merasa tidak nyaman. Dia sedikit kesal dengan pikiran ini dan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dengan suara rendah. Ini semua salah Guyan, dasar orang jahat. Benar, itu semua salah Guyan. Jika dia tidak bersikeras untuk tinggal di sana dan berbicara dengan Sen Wan'er, dia tidak akan begitu tertekan sekarang. Terlebih lagi, aku sudah menegaskan hubungan kita denganmu di pagi hari, tetapi kamu tiba-tiba menyelinap ke kamar pribadi dengan wanita lain. Siapa tahu apa yang akan terjadi? Leng Qingqiu tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangannya erat-erat. Bagaimana jika, maksudku, bagaimana jika Guyan dan Sen Wan'er menghidupkan kembali cinta lama mereka? Lalu aku, bukan begitu, bukannya aku akan sedih atau apapun seperti itu. Hanya karena aku pikir itu akan mengganggu rencanaku. Saya sangat kesal. Guyan, mohon segera kembali. Dan tepat ketika Leng Qingqiu merasa kesal. Di dalam mobil mewah. TSK, kendarai lebih cepat. Percaya atau tidak, saya akan memotong gajimu. Guyan melihat jadwal dan berteriak cemas kepada pengemudi yang datang menjemputnya. Ya maaf tuan, ini yang tercepat. Sopir itu berteriak ketakutan lalu menangis terseduh-seduh. Tuan, mobil ini hanya bisa secepat ini. Mendesis. Guyan menarik napas dalam-dalam dan bersandar tanpa daya. Sialan, aku melewatkan waktu terbaik untuk makan, apakah Qingqiu akan kelaparan? Oh nono, saya harus meminta maaf dengan tulus ketika saya kembali. Qingqiu, suamimu telah melakukan banyak kerja keras secara diam-diam untukmu. Saya yakin ketika kita kembali, kamu tidak akan menyalahkanku. Kanan. Bab 25. Mari kita menginap di sini malam ini. Ketika Guyan kembali ke keluarga Leng seperti yang dijanjikan, waktunya sudah tiba pada tahun 1944. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, maka kecelakaan itu mungkin tidak akan terjadi. Keluarga Leng di meja makan. Suasana saat ini agak aneh. Saat Leng Ling'er sedang makan makanan sederhana yang dia dan saudara perempuannya dia diam-diam melirik Guyan yang sedang membisikkan sesuatu kepada Leng Qingqiu. Apa yang Zayugu dan Sen Wan'er katakan? Kami benar-benar mengobrol sampai selarut. Tidak mungkin, ini tidak mungkin seperti yang kupikirkan. Mata Leng Ling'er sedikit melebar dan dia selalu merasa seperti keluarganya telah diculik. Leng Qingqiu memiliki pemikiran yang sama saat dia makan dengan wajah cemberut. Jika Guyan tidak memberinya penjelasan, dia yakin dia akan sangat tertekan sehingga dia tidak akan bisa tidur malam ini. Tentu saja, semuanya tidak seperti yang mereka berdua pikirkan. Qingqiu mi sayang Qingqiu, aku benar-benar tidak melakukan apapun dengan Sen Wan'er. Aku tinggal di sana hanya untuk mengakhiri hubungan antara aku dan dia. Guyan sedang menjelaskan ketika dia kembali dan menemukan bahwa Leng Qingqiu dan Leng Ling'er sudah menyiapkan makanan dan sedang menunggunya. Dia tahu dia ditakdirkan. Akhiri hubunganmu dengannya. Leng Qingqiu menyela pidato Guyan dan kemudian berbicara dengan nada sarkastik. Well, itu benar, tapi bukan itu masalahnya. Setelah mendengar ini, Guyan buru-buru meraih tangan Leng Qingqiu, tapi ini agak sulit dijelaskan lagi pula. Apa yang akan dia lakukan terlalu rahasia, dan dia pasti tidak bisa membiarkan Leng Qingqiu dan yang lainnya mengetahuinya. Bukankah itu akan memengaruhi citranya di benak mereka berdua? Hahaha, masalahnya bukan di sini. Saya rasa ini bukan tentang mengakhiri hubungan tetapi tentang melanjutkannya. Leng Qingqiu membuang tangan kotor Guyan dan berbalik dengan mencibir. Entah kenapa Leng Qingqiu selalu merasakan perasaan aneh di hatinya. Namun dia tidak tahu perasaan apa itu, tapi dia tahu itu disebabkan oleh Guyan. Dia tidak menyukai perasaan ini. Melihat Leng Qingqiu memalingkan kepalanya dan tidak ingin memperhatikannya, Guyan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Oh tidak, mungkinkah itu yang dari semua novel romansa yang saya baca di kehidupan saya sebelumnya? Karena sang suami pergi keluar untuk acara sosial, istrinya di rumah mulai tidak mempercayainya. Yang akhirnya menyebabkan pertengkaran dan perceraian antara pasangan itu. Meskipun dia dan Leng Qingqiu belum resmi menikah, dia merasa bahwa inilah situasinya. Tak berdaya, Guyan harus membicarakan beberapa hal yang tidak penting terlebih dahulu. Dia buru-buru berdiri dan bergerak di belakang Leng Qingqiu dengan wajah menjilat. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu orang lain untuk memijatnya. Qingqiu, tidak seperti itu, biarkan aku menjelaskan. Biarkan aku pergi, aku tidak akan mendengarkan. Leng Qingqiu merasakan gerakan Guyan dan menggoyangkan bahunya seolah-olah dia sedang berjuang. Tetapi Guyan sudah mulai memijat, jadi Leng Qingqiu berhenti bergerak setelah berjuang beberapa kali. Dan malah memasang telinganya untuk mendengarkan penjelasan Guyan.
Adapun Guyan, dia berkata dengan tulus sambil memijat King Qiu, kamu juga tahu bahwa aku mengejar Shen Wan'er untuk melupakanmu. Selama periode ini, Shen Tian terus meminta saya untuk meminjam uang. Awalnya saya berpikir bahwa saya tidak perlu membayarnya kembali. Dengarkan ini. Leng King Qiu mengerutkan kening dan menyela, tunggu sebentar, apa maksudmu mengejar Shen Wan'er untuk melupakanku? Itulah yang sering mereka katakan di drama TV. Untuk melupakan seseorang, kamu memilih untuk mencari orang lain. Aku tidak berani menghadapi kamu karena aku merasa bahwa aku tidak pantas untukmu, King Qiu. Itulah mengapa aku ingin mencari Shen Wan'er, tetapi sekarang aku menyadari bahwa aku masih tidak bisa melupakanmu, King Qiu. Aku ingin bersamamu selamanya. Aku ingin memberimu pijatan, bernyanyi untukmu, memasak untukmu, dan menghangatkan tempat tidurmu setiap hari. Semakin banyak Guyan berbicara, semakin banyak omong kosong yang dia katakan dan hati Leng King Qiu mulai berdebar kencang. Wajahnya sedikit memerah dan dia dengan cepat menyela, hentikan apa yang kamu bicarakan. Leng King Qiu menarik napas dalam-dalam tetapi sedikit merilekskan tubuhnya. Dia sedikit bersandar di sandaran kursi untuk membuat pijatan Guyan lebih nyaman. Lalu dia berkata, jangan bicara tentang apapun lagi, lanjutkan. Berapa banyak uang yang kamu pinjam dari pria bernama Shen Tian itu? Kenapa kamu tidak membiarkannya membayarnya kembali? Kalau soal Shen Tian, Leng, King Qiu tidak punya sikap yang baik. Lagi pula pihak lain hampir melukai adiknya. Tidak banyak, hanya 20 juta. Aku sedang memikirkannya tapi aku tidak repot-repot memintanya padanya. Tapi dia benar-benar berani menindas Linger kita. Aku tidak bisa mentolerir ini. Guyan baru saja mengatakan ini. Dentang. Kemudian aku mendengar suara sendok jatuh ke tanah. Dia menolehkan kepalanya dan Leng Linger tertegun ketika mendengar angka 20 juta. Sendok di tangannya jatuh ke tanah dan dia tidak bereaksi. 220 juta. Kakak ipar, bagaimana mungkin kamu tidak kembali? Tentu saja aku harus punya ini sudah cukup bagiku untuk membeli begitu banyak pakaian. Leng Linger buru-buru berdiri dan berteriak, wajahnya menjadi sangat cemas. Kakak ipar, cari bajingan itu dan ambil kembali. Jika kamu tidak menginginkannya, kamu bisa memberikannya pada Linger. Apa yang sedang kamu bicarakan? Leng King Qiu memarahinya lalu berpura-pura tenang dan bertanya, jadi kamu tinggal di sana hanya untuk menagih utang? Benar. Apakah uang itu akan kembali? Tanpa. Leng King Qiu perlahan meletakkan tanda tanya lalu menatap Guyan dan berkata tanpa ekspresi. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Ini. Guyan malu sesaat. Detik berikutnya. Kemudian sudut mulut Leng King Qiu sedikit terangkat. Dan dia tersenyum lembut, hahaku hanya menggodamu. Cukup tahu bahwa kamu tidak melakukan sesuatu yang buruk. Melihat adegan ini, Guyan menyadari bahwa krisis telah berakhir. Dia duduk di sebelah Leng King Qiu dan berkata dengan lembut, King Qiu, beraninya aku melakukan sesuatu yang buruk di belakangmu. Apa kau tidak tahu orang macam apa aku ini? Mendengar ini, Leng King Qiu memutar matanya dalam hati dan berkata, seluruh kota Jianghai tahu orang macam apa tuan muda Gu itu. Oh, apakah Anda mengatakan, hahaha, kamu sangat tidak tahu malu. Sayang sekali, apa gunanya wajah? Aku sangat tampan, tetapi sayang sekali King Qiu kamu tidak bisa melihatnya. Kalau tidak, kamu pasti akan jatuh cinta pada wajah tampanku saat pertama kali melihatku. Leng King Qiu merasa bahwa dia belum pernah bertemu dengan orang narsis seperti itu dari dulu hingga sekarang. Namun karena beberapa alasan, dia merasa nyaman mendengarkan Guyan berbicara, tetapi sikap dingin di hatinya secara alami tidak akan membiarkannya menunjukkannya. Jadi dia mendengus dan berkata, jika penglihatanku lebih baik, aku mungkin ingin menceraikanmu pertama kali aku melihatmu. Oh tidak, pada titik ini Leng King Qiu menambahkan untuk beberapa alasan. Perceraian itu tepat, kamu bisa pergi mencari Shen Wan'er lagi. Guyan melihat bahwa topik itu kembali ke topik lagi. Dia menjelaskan dengan air mata berlinang, King Qiu believe, aku sungguh tidak melakukan apapun dengan Shen Wan'er. Hehe, aku tidak mengatakan apapun tentang kamu dan dia. King Qiu, apa yang sedang kamu lakukan? Beberapa menit kemudian, kakak ipar Leng Linger menyajikan semangkuk nasi kepada Guyan dengan sangat tidak puas. Dasar kau, Gu akan mati jika... Dia tampak sangat tidak bahagia setelah mengetahui bahwa Guyan benar-benar meminjamkan Shen Tian 20 juta. Rasanya seperti memberi makan anjing dengan uangmu sendiri. Setan kecil ini. Sudut mulut Guyan berkedut. Anak yang tidak jujur. Setelah memikirkannya, dia melihat meja makan. Hanya ada 2 hidangan dan 1 sup dan sepertinya dimasak dengan sangat buruk. King Qiu, apakah kamu dan Linger melakukan ini? Guyan menggigit. Sangat karena kamu tidak kembali, kami berdua mencoba membuat makanan. Aku ingin menunggumu kembali dan makan bersama. Bagaimana rasanya? Leng King Qiu bahkan belum mulai makan, tetapi dia sudah merasa sedikit gugup bagaimanapun juga. Ini adalah pertama kalinya dia memasak setelah dia menjadi buta. Adapun Leng Linger, dia menunjukkan ekspresi jelek setelah menggigit. Tetapi ketika dia berpikir bahwa ini dibuat oleh saudara perempuannya, dia menelan air matanya. Tepat detik berikutnya. Kemudian dia mendengar Guyan berkata di ujung telepon. Terlalu banyak garam ditambahkan dan api terlalu besar. Bisa dimakan tetapi rasanya biasa saja. Leng Linger terkejut dan dia dengan cepat melihat ke arah Leng King Qiu. Benar saja, ekspresi orang lain menjadi sedikit kaku dan canggung. Ekspresinya juga menjadi sedikit bingung. Gu. Leng Linger hendak berbicara.
Namun kemudian Guyan meletakkan sumpitnya, menggenggam tangan Leng Qingqiu, dan berkata dengan lembut, tetapi, meskipun Qingqiu tidak bisa memasak, aku tetap menyukainya. Aku menyukai segalanya tentangmu Qingqiu. Kekuatan dan kelemahanmu, aku menyukai semuanya. Aku tidak punya otak pintar sepertimu dan kamu tidak punya keterampilan memasak yang hebat sepertiku. Kita berdua bisa saling melengkapi dan membantu Qingqiu. Meskipun aku sudah mengatakan ini berkali-kali, aku masih ingin mengatakannya lagi. Aku sangat, sangat mencintaimu. Ding. Sendok Leng Linger jatuh ke tanah lagi dan dia tercengang dengan pemandangan itu. Jika kamu bukan kakak laki-laki, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Plop-plop. Leng Qingqiu sangat malu dengan apa yang dikatakan Guyan. Wajahnya sedikit memerah, kamu jangan bicara omong kosong. Linger masih di sini. Guyan sangat penuh kebencian. Apa yang dia... Aku tidak tahu harus berbuat apa, tapi bukan karakterku untuk pasif sepanjang waktu. Panggilan. Leng Qingqiu tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Dia menarik napas dalam-dalam lalu mengulurkan tangannya dan perlahan meletakkannya di pipi Guyan. Guyan tertegun dan kemudian senyum muncul di wajahnya memikirkan apa yang akan dilakukan Leng Qingqiu. Qingqiu, apakah ini tidak apa-apa? Linger masih di sini. Hahaha, tidak apa-apa. Wajah Leng Qingqiu sedikit memerah. Dia tersenyum lembut, lalu mengambil sumpit dan mengambil sesuap makanan. Ekspresi tenas Guyan berangsur-angsur menegang, dia menemukan mulut Guyan di posisi wajah Guyan. Ayo, karena kamu sangat mencintaiku, maka kamu tidak boleh menyia-nyiakan hidangan ini hari ini. Meskipun asin dan pahit dan cukup biasa, kuharap kau tahan denganku. Well, Leng Qingqiu sangat pendendam. Guyan merasakannya. Setelah makan malam, Guyan Sheng berbaring tak berdaya di sofa sambil menatap langit berbintang. Haruskah saya melakukan tes darah untuk memastikan indikator saya tidak di atas standar? Haha lemah, kamu tidak bisa mengatasi kemunduran kecil ini. Di samping, Leng Linger selesai mandi, mengenakan piyama kelincinya, dan melompat ke sofa dengan kaki telanjangnya. Dia meletakkan tangannya di mulutnya dan menatap Guyan dengan ekspresi mengejek. Yang terakhir melirik pihak lain, lalu membuang muka tanpa daya. Ada seorang anak kecil bernama C di rumah akhir-akhir ini. Hai. Ekspresi wajahmu itu kenapa? Sangat tidak sopan. Meskipun Leng Linger tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Guyan, dia tahu dalam hatinya bahwa itu pasti bukan hal yang baik. Aku rasa Linger Yu masih memiliki ekspresi yang sangat imut ketika kamu tidak berbicara. Guyan menjawab dengan santai. Ketika Leng Linger mendengar ini, dia tertegun sejenak, wajahnya sedikit memerah dan telinga kelinci di topinya perlahan terkulai. Kokoko. Imut. Apakah kamu... Adapun Gu Yanhe melihat ke belakangnya. Leng Qingqiu pergi mandi meskipun aku juga ingin mengikutinya masuk. Tetapi dia ditolak dengan dingin oleh pihak lain. Qingqiu sangat malu meskipun mereka adalah pasangan yang bertunangan. Detik berikutnya, Leng Qingqiu keluar mengenakan jubah mandi dan menyeka rambutnya dengan handuk. Orang lain yang baru saja keluar dari kamar mandi itu seperti bunga lotus yang muncul dari air, bahkan lebih cantik dan menawan. Leng Qingqiu sepertinya tahu bahwa Gu Yan belum kembali, jadi dia berjalan ke ruang tamu dengan terampil dan berkata, "Mengapa kamu belum kembali?" Seolah-olah dia sangat yakin dengan arah Gu Yan, Leng Qingqiu mengatakannya dengan sangat alami. Setelah mendengar kata-kata Leng Qingqiu, Gu Yan segera bereaksi menurut waktu, dia memang harus kembali. Tapi entah kenapa dia tidak tega untuk pergi. Kalau begitu, aku pergi duluan. Tetapi jika pihak lain tidak ingin tinggal, aku tentu saja tidak bisa hanya tinggal di sini dan tidak pergi, lalu apa yang harus aku lakukan jika aku kehilangan dukungan? Tidak. Leng Qingqiu mengangguk dan berkata ringan. Gu Yan mengulurkan tangannya dan ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya meletakkannya. Lupakan saja, begitu tingkat kesukaan naik, semuanya akan tersedia untuk Anda. Jadi dia berhenti ragu-ragu, mengambil mantelnya, dan berjalan keluar. Dia berjalan ke sisi Leng Qingqiu. Qingqiu, aku benar-benar pergi kalau begitu. Setelah menunggu beberapa saat dan melihat bahwa pihak lain tidak berbicara, Gu Yan mengangkat kakinya dengan kecewa dan bersiap untuk pergi. Bahkan sebelum dia mencapai pintu, suara Leng Qingqiu terdengar lagi. Sudah selarut ini, bagaimana kamu akan kembali? Waktunya sudah pukul 22:34 di malam. Faktanya, mobil sopir Gu Yan sudah diparkir di luar rumah. Namun, ketika Gu Yan mendengar kata-kata Leng Qingqiu, dia mengerti apa yang dia maksud. Dia langsung tersenyum dan berpura-pura menyedihkan dan berkata, "Tidak ada seorang pun di rumah. Orang tua saya sedang bepergian. Bawahan saya tidak senang karena saya tidak akan Lao Gao sedang tidak ada hari ini karena suatu hal. Coba kulihat apakah aku bisa mendapatkan taksi." Gu Yan menghela napas dan melanjutkan berjalan. Leng Qingqiu mengerutkan kening ketika mendengar perkataan Gu Yan. Entah kenapa, gelombang amarah muncul di hatiku. Telah terdengar bahwa ada banyak konflik di dalam keluarga Gu. Dan banyak orang sangat tidak puas dengan Gu Yan sebagai calon pewaris grup keluarga Gu. Namun tak terduga, tak seorang pun dari mereka mendengarkan kata-kata Gu Yan. Sepertinya perlu membiarkan Ye membantu Gu Yan secara diam-diam. Memikirkannya, Leng Qingqiu berkata, "Tunggu, jika itu masalahnya, kamu bisa tidur di sini malam ini." Begitu kata-kata ini keluar, Leng Linger yang sedang duduk di sofa tercengang. Dia memandang Leng Qingqiu dengan tidak percaya.
Tubuh Guyan terhenti, wajahnya berseri dengan sukacita dan dia berseru, benarkah? Bolehkah aku tidur denganmu, King Qiu? Setelah kata-kata ini diucapkan, seluruh penonton terdiam beberapa saat. Lama sekali. Gulungan. Leng Qingqiu mengutuk dengan marah lalu berjalan ke atas. Yang tidak dilihat Guyan adalah wajah orang lain memerah karena malu dan marah. Tidurlah saja di kamar ini. Leng Linger memegang setumpuk selimut dan mendorong membuka pintu dengan raut wajah tidak puas. Kamar ini? Ya, ini kamar orang tuaku, apakah kamu sangat tidak puas? Leng Linger mendengus dingin, meletakkan selimut di tempat, dan menatap Guyan dengan waspada. Dasar bajingan Gu, jangan menyelinap ke kamarku dan kamar adikku di malam hari. Kalau tidak, aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu. Guyan baru saja selesai melihat-lihat ruangan yang rapi ketika dia mendengar kata-kata bodoh anak itu. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan nada menghina, biasa saja kalau aku menyelinap ke kamar King Qiu. Tapi apa istimewanya dirimu sampai aku harus menyelinap masuk? Hanya karena piyama kelinci anehmu itu? Kau dasar bajingan. Ketika Leng Linger mendengar ini, wajahnya memerah karena marah. Dia mengutuk dengan marah dan berjalan keluar ruangan dengan marah. Klik. Dia menutup pintu. Bocah tengik ini. Guyan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, jika orang lain tidak makan gorengan kecil mungkin dia akan sangat imut. Dan tepat pada saat ini. Bas. Ponsel Guyan bergetar sedikit. Dia tertegun. Dia seharusnya memberitahu orang tuanya. Lalu aku mengambilnya dan melihatnya. Saya melihat bahwa itu adalah dokumen yang dikirim oleh Laog. Nama filenya adalah Xiaolin. Ada juga sedikit makna yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Oh, sekarang protagonis ada di sini, saatnya untuk memulai rencana. Ruang belajar di sisi lain. Mei Suea, wanita tinggi yang ditutup matanya, sedang berlutut dengan satu lutut dengan benda bundar yang dibungkus tas kain merah di kakinya. Tuan, saya belajar darinya bahwa keberadaan misterius mengeluarkan misi untuk membantai keluarga Leng. Ada banyak kekuatan yang terlibat dan kematian hanyalah salah satunya. Adapun siapa makhluk misterius ini, orang ini tidak tahu dan dia tidak tahu mengapa dia melakukan itu. Tapi saya juga mendapat nama kekuatan itu darinya. Saat dia berbicara, Mei Sue mengeluarkan gulungan dari tangannya yang mencatat nama-nama kekuatan yang telah berpartisipasi tahun itu. Leng Qingqiu mengambil gulungan braille yang dibuat khusus dan membukanya untuk membacanya dengan ekspresi dingin. Dia melihat dengan cepat seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. 10 menit kemudian, ketika dia membolak-balik gulungan braille khusus itu lagi, dia tidak menemukan kata itu di sana. Leng Qingqiu akhirnya melepaskan kekhawatirannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan gulungan itu. Kemudian dia berbicara dengan tenang, apakah ada kekuatan dalam daftar di kota Jianghai? Mei Sue segera menundukkan kepalanya dan menjawab. Dapat dipahami bahwa bekas base camp Istana Raja Naga adalah kota Jianghai. Dan tuan muda mereka, Xiaolin, telah tiba di Jianghai hari ini. Ketika Leng Qingqiu mendengar ini, sedikit niat membunuh muncul di matanya. Tuan muda Istana Raja Naga Xiaolin. Baiklah, sekarang kamu di sini, jangan berpikir untuk keluar hidup-hidup. Ketika Leng Qingqiu memikirkan hal ini, dia terdiam beberapa saat. Setelah sekian lama dia berkata, periksa siapa di keluarga Gu yang ingin mencelakai tuan muda keluarga Gu. Singkirkan secara diam-diam. Mei Sue sedikit terkejut ketika mendengar ini. Tapi dia dengan cepat bereaksi dan merespon Soke Guru. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Mei Sue dengan cepat menghilang dalam keheningan. Bab 26, Xiaolin melemahkan, protagonis urban sama dengan memperkuat pihak kita. Di dalam rumah, Guyan membuka file dan mencari informasi tentang Xiaolin. Baris pertama berbunyi, ada 33 orang bernama Xiaolin di kota itu dan hanya satu orang bernama Xiaolin yang datang ke kota Jianghai dalam seminggu terakhir. Xiaolin 32 perluas. Xiaolin 1 perluas. Guyan dengan cepat melihat 32 Xiaolin lainnya dan menemukan bahwa tidak satu pun dari mereka memenuhi persyaratan tokoh protagonis pria dari novel aslinya. Kemudian dia mengklik satu Xiaolin. Yang terlihat adalah gambar potret. Gambar tersebut menunjukkan seorang pemuda yang penampilannya hanya bisa digambarkan, namun matanya mengungkapkan tekad dan semangat. Berikut ini adalah informasi pihak lain. Xiaolin, pria 24 tahun, tiba di kota Jianghai dengan perahu pada pukul 18. 10 hari ini. Orang ini lahir di rumah sakit Jianghai. Orang tuanya meninggal ketika dia berusia 5 tahun dan dia telah tinggal di panti asuhan sejak saat itu. Hingga usia 14 tahun Xiaolin menghilang dari panti asuhan dan semua informasi hilang. Itu semua informasinya. Namun, senyum muncul di bibir Guyan. Dia menutup berkas itu dengan sedikit makna yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Semakin sedikit informasi yang ada, semakin menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan orang ini. Jika dia tidak yakin sebelumnya apakah orang ini adalah Xiaolin, dia bisa yakin sekarang. Dalam novel aslinya, Xiaolin ditangkap oleh penguasa Istana Raja Naga ketika dia berusia 14 tahun dan dibawa ke Gunung Raja Naga untuk berlatih. Jadi orang ini pasti Xiaolin. Memikirkan hal ini, Guyan mengirim pesan ke Lao Gao. Bantu aku mengawasi Xiaolin yang baru tiba hari ini. Beritahu aku di mana dia sekarang. Beberapa menit kemudian. Bas. Lao Gao menelepon. Guyan menjawab panggilan itu.
Detik berikutnya, Tuan, Xiaolin ini baru tiba di kota Jianghai hari ini dan menyelamatkan seorang wanita yang diganggu oleh gangster. Wanita ini mendengar bahwa Xiaolin baru saja tiba dan belum menemukan tempat tinggal, jadi dia meminjamkan lotengnya kepada Xiaolin untuk ditinggali. Alamatnya adalah 7-602 di komunitas Yulin. Ketika Guyan mendengar ini, dia tiba-tiba mengerti. Dalam novel aslinya, ketika Xiaolin pertama kali muncul, dia menyelamatkan tokoh wanita kedua dalam novel aslinya. Pihak lain ingin membalas budi kepada protagonis setelah diselamatkan sehingga dia membiarkan Xiaolin tinggal di rumahnya. Jika Guyan ingat dengan benar, keesokan harinya Xiaolin akan keluar untuk mencari pekerjaan. Dan kebetulan melihat pengumuman lowongan keamanan di perusahaan Shen Wanel. Kemudian roda nasib mulai berputar. Tentu saja, Guyan juga sedikit terkejut dengan efisiensi Lao Gao. Apakah kamu tidak memantau Xiaolina secara pribadi? Ujung lainnya. Lao Gao berdiri di atas pohon sambil memegang teleskop di tangannya dan melihat ke arah komunitas Yulin. Dia menjawab telepon dengan tangan kanannya, ya Tuan. Aku punya orang-orang yang mengawasi 32 Xiaolin lainnya. Hanya ada Xiaolin yang informasinya hilang selama lebih dari 10 tahun. Aku rasa ada sesuatu yang mencurigakan tentang dia. Dia mungkin orang yang kamu cari, jadi aku sudah mengikutinya sejak dia datang ke sini. Mendengar ini, Guyan menjawab, orang-orang lainnya tidak diperlukan, kamu hanya perlu mengawasi Xiaolin sekarang. Selain itu, pada titik ini, nada bicara Guyan agak serius. Gao Yu tua harus mengingat, jika Anda ditemukan, Anda harus lari-lari secepat mungkin. Lao Gao dapat mendengar kesungguhan dalam suara Guyan meskipun dia tidak berpikir bahwa pemuda yang dia awasi dapat menimbulkan ancaman baginya. Namun karena Tuan Muda mengingatkannya, dia secara alami akan mengingatnya. Oke, Tuan Muda. Klik. Telepon dimatikan. Guyan menyimpan ponselnya dan berbaring di tempat tidur, pikirannya mulai berpikir. Dalam novel aslinya, pemilik tanah wanita yang diselamatkan juga merupakan salah satu harem protagonis Xiaolin karena penyelamatannya yang heroik. Jadi saya memiliki kesan yang baik tentang Xiaolin sejak awal. Tetapi untuk mengatakan bahwa mereka berdua benar-benar membuka hati satu sama lain dan bersama, kita harus berbicara tentang plot kunci yang mengikuti. Ekspresi Guyan menjadi sedikit halus. Selain Shen Wanel, Xiaolin juga memiliki banyak selir wanita, tetapi yang paling dia cintai adalah Shen Wanel. Namun, kekuatan kelompok selir wanita ini di kemudian hari juga sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena kelompok orang ini, kemudian dalam karya aslinya, Leng Qingqiu pasti tidak akan mati bersama Xiaolin karena kelelahan. Pikirkan ini. Mata Guyan berkedip dengan sedikit cahaya dingin dan dia mengulurkan tangannya ke arah kehampaan dan perlahan mengepalkannya. Para pahlawan wanita memberikan banyak bantuan kepada Xiaolin dan ada banyak momen hidup dan mati. Dan para pahlawan wanita inilah yang menyelesaikan krisis bagi Xiaolin. Jadi mencegah para protagonis wanita ini untuk tidak berhubungan dengan Xiaolin sebenarnya adalah cara untuk melemahkan kekuatan tempur lawan. Belum lagi dia juga memiliki langkah catur tersembunyi oleh Shen Wanel. Dengan setiap lapisan cara yang digunakan, Guyan tidak percaya bahwa dia tidak akan bertahan sampai akhir. Oke, tidurlah. Komunitas Yulin. Seorang pria dengan alis tebal, wajah berdarah panas, dan mengenakan pakaian compang camping sedang berbaring di kasur di loteng. Dia menyilangkan kakinya dan meletakkan kepalanya di tangannya. Melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, dia menyeringai. Hei, adik cantik sangat baik padaku. Dia bahkan mencarikan tempat tinggal untukku. Tuan benar, wanita di kota ini memang yang terbaik. Oh, omong-omong, saya pikir saya punya kontrak pernikahan, sepertinya putri sulung dari keluarga baik. Tidak, saya sudah punya adik perempuan yang cantik. Tepat saat dia mengatakan ini, sebuah suara menyenangkan datang dari bawah. Xiaolina, apakah kamu kedinginan? Apakah Anda ingin selimut lain? Mendengar ini, Xiaolin menunjukkan wajah seperti saudara babi. Dia berteriak, tidak apa-apa, aku baik-baik saja, kakak cantik, tidurlah. Oke, kamu juga harus tidur lebih awal. Setelah tidak melihat gerakan apapun di lantai bawah, Xiaolin menyeka ujung hidungnya dengan tangannya lalu tertawa riang. Tinggal bersama saudara perempuan yang cantik seperti mimpi. Selama 10 tahun terakhir, saya telah tinggal di gunung yang rusak itu dan semua yang saya lihat setiap hari adalah orang-orang tua dan wanita dengan wajah jelek. Hari ini, akhirnya saya bisa menikmati hidup saya. Tapi aku tidak bisa terus-terusan merepotkan adikku yang cantik, aku akan keluar dan mencari pekerjaan besok. Setelah mengatakan ini, Xiaolin juga menutup matanya dengan gembira. Di bawah, seorang wanita berpiyama sedang duduk di meja. Cahaya kuning dari lampu meja di sudut kamar tidur terpantul di wajah wanita yang sedih. Dia memegang satu demi satu tagihan rumah sakit di tangannya. Dia berusia 26 tahun, matanya menunjukkan kelelahan dan ketidakberdayaan, dan rambut panjangnya tergerai lepas di bahunya. Di bawah cahaya, siluetnya tampak sangat lelah. Ruangan itu dipenuhi dengan suasana sunyi hanya dengan suara lembaran uang yang dibalik dan desahan wanita yang penuh pikiran. Beberapa laporan medis, instruksi, obat-obatan dan beberapa kertas lipat berserakan di atas meja. Ibu. Alis Wang Yulan berkerut dan matanya menunjukkan kecemasan dan kegelisahan. Dia menutup matanya bersandar di meja dan air mata berangsur-angsur muncul di sudut matanya. Dia terlalu lelah, ayahnya meninggal muda dan ibunya terluka parah dalam kecelakaan mobil setengah tahun lalu dan dirawat di rumah sakit. Biaya pengobatan sehari-hari hampir menghancurkannya.
Setiap hari saya hanya melakukan pekerjaan menghasilkan uang dan membayar kembali hutang dan sepertinya hampir tidak ada hal baik yang terjadi. Oh tidak, ada satu hari ini. Wang Yulan mengangkat kepalanya dengan sedikit kelembutan di matanya. Hari ini dia baru saja kembali dari menjenguk ibunya di rumah sakit ketika dia diganggu oleh beberapa gangster. Tepat ketika dia ketakutan, Xiao Lin menyelamatkannya. Keterus-terangan pihak lain membuatnya merasa sedikit menyukainya jadi ketika dia mendengar bahwa dia baru saja tiba dan tidak punya tempat tinggal. Dia menawarkan untuk membantunya. Hanya, bahkan jika sesuatu yang baik terjadi dalam hidupnya, itu tetap tidak bisa menyelesaikan masalahnya saat ini. Itu tagihan besar dari rumah sakit. Jika Anda masih tidak mampu membayar, well ibu. Ibu. Wang Yulan bergumam pada dirinya sendiri dan sebelum dia menyadarinya, dia menutup matanya lagi, berbaring di meja dan perlahan tertidur. Bab 27 Leng Qingqiu yang malu. Tengah malam, gemerisik gemerisik gemerisik. Guyan terbangun oleh suara gesekan kecil. Dia membuka matanya dengan sakit. Suara apa itu? Guyan berdiri dari tempat tidur dengan sakit kepala. Suaranya seperti membalik halaman buku. Tunggu sebentar. Ketika Guyan memikirkan ini, dia kehilangan semua rasa kantuk dan matanya sedikit melebar. Tidak mungkin. Mungkinkah itu Qingqiu kita? Guyan membuka ponselnya dan melihat. 210. Tidak mungkin kamu belum tidur selarut ini. Guyan memikirkan hal ini dan berjinjit untuk membuka pintunya, dan benar saja. Hal pertama yang dilihatnya ketika dia membuka pintu adalah cahaya redup yang berasal dari celah di bawah pintu ruang kerja. Wei Guyan menghela nafas ringan. Qingqiu benar-benar bekerja terlalu keras. Bahkan meskipun aku tahu bahwa pihak lain tidak ingin berhenti sejenak karena dia ingin balas dendam. Namun, jika aku terus seperti ini, tubuhku pasti akan ambruk duluan. Lagi pula, Guyan berkata bahwa dia juga akan membantu Leng Qingqiu mencari kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Meskipun itu sama sekali tidak disebutkan dalam buku aslinya. Memikirkan hal ini untuk mencegah istrinya yang baik kelelahan terlebih dahulu, Guyan diam-diam berjalan menuruni tangga. 10 menit kemudian, di ruang kerja. Di meja Leng Qingqiu berdiri sebuah buku yang mengeluarkan. Dia membuka matanya memperlihatkan sepasang pupil yang diukir dengan rune khusus. Leng Qingqiu sepertinya bisa melihat isi buku itu. Dia membalik halaman buku dengan jari-jarinya dan semburan asap hitam melayang dari buku ke mata Leng Qingqiu. Bas-bas. Tepat saat itu buku itu berkedip sedikit. Ekspresi Leng Qingqiu berubah, dia menutup matanya dan dengan cepat meletakkan buku biasa di atas meja. Kuas. Buku-buku itu menghilang dalam sekejap. Segera setelah. Klik. Pintu menuju ruang kerja sedikit terbuka. Guyan mendorong pintu terbuka dan masuk. Qingqiu, kenapa kamu belum tidur? Suaranya yang tak berdaya terdengar di telinga Leng Qingqiu. Mendengar suara itu, hati Leng Qingqiu perlahan menjadi tenang. Dia berkata dengan nada ringan karena aku tidak ingin tidur. Omong kosong, aku tahu kau lelah. Lihat lingkaran hitam di sekitar matamu. Mereka terlihat seperti habis dihisap. Guyan meletakkan barang-barang yang telah dia siapkan di atas meja. Kemudian dia menatap Leng Qingqiu dengan sakit hati yang memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Mendengar ini, Leng Qingqiu terdiam beberapa saat. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia sedang melatih teknik rahasia jahat barusan kan. Tetapi bahkan jika aku memberitahunya, aku khawatir Guyan tidak akan mempercayainya. Lagi pula dia hanyalah orang biasa dan tidak tahu banyak tentang dunia prajurit. Jadi kamu juga tidak tidur? Lalu apa yang kamu lakukan? Leng Qingqiu sepertinya mencium sedikit aroma manis dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Guyan dengan santai memindahkan kursi dan duduk di sebelah Leng Qingqiu. Kemudian dia mengambil mangkuk di atas meja, mengambil 1 sendok penuh dengan sendok, dan berkata sambil tersenyum, aku membuat air jahe gula merah. Cuacanya akhir-akhir ini semakin dingin dan ini masih pagi saat energi Yin kuat. Akan buruk jika kamu masuk angin, Qingqiu. Sini akan kuberikan sesuatu. Mendengar ini, Leng Qingqiu merasa sedikit geli. Sejak dia mulai berlatih buku rahasia aneh ini, tubuhnya tidak lagi takut dingin. Dengan kata lain, suhu tubuh Leng Qingqiu sudah menjadi berbeda dari suhu tubuh orang normal karena latihannya dengan buku rahasia ini. Memikirkan hal ini, Leng Qingqiu menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Tidak, aku tidak kedinginan. Mendengar ini, Guyan meletakkan sendoknya dan memegang tangan Leng Qingqiu. Merasakan dinginnya telapak tangannya, dia merasa lebih tertekan. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Tanganmu sangat dingin dan kamu masih bilang kamu tidak kedinginan. Saat dia mengatakan itu, Guyan dengan cepat melepas mantelnya dan mengenakannya pada Leng Qingqiu. Leng Qingqiu pura-pura menolak, tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia merasakan kehangatan di hatinya. Aku tidak menyangka Guyan akan secara khusus memasak semangkuk air jahe gula merah untukku. Saat itu jelas tengah malam dan dia pasti sangat mengantuk juga. Ketika dia memikirkan ini, Leng Qingqiu merasakan perasaan yang tidak diketahui di dalam hatinya. Dia berkata, pergi tidur segera. Saya berkata saya tidak kedinginan lagi. Nono, aku harus duduk di sini dan memberimu makan sampai kamu minum sebelum aku pergi. Tidak baik untuk seorang gadis terkena flu. Kamu tidak makan banyak untuk makan malam. Guyan menggelengkan kepalanya lalu duduk, mengambil sesendok air gula merah dan menyodorkannya ke mulut Leng Qingqiu. Jika Leng Qingqiu memiliki mata, dia pasti akan memutar matanya. Dia mendengus, jika menurutku rasanya tidak enak, ambil saja dan kembali tidur.
Ketika Guyan mendengar ini, dia sangat senang dan perlahan-lahan menyuapkannya kepada Leng Qingqiu. Oke, tentu. Melihat Leng Qingqiu mengerutkan kening seolah mencicipi sesuatu, Guyan bertanya dengan penuh harap, apakah ini enak? Aku memasukkan terlalu banyak gula dan menaikkan. Biasa saja. Leng Qingqiu berkata tanpa ekspresi. Bagaimana mungkin keterampilan memasak saya tingkat dewa? Mitra cinta sejati merasa bahagia dan poin lezat +1. Guyan sedikit terkejut, dia mengerti. Cinta mempermainkanku lagi, bukan? Oka. Guyan menatap Leng Qingqiu, lalu menatap sendok di tangannya. Kemudian dia memikirkan cara yang... Adapun Leng Qingqiu ketika dia mendengar bahwa Guyan telah berhenti berbicara, dia tahu bahwa dia tercengang. Dia tidak bisa menahan tawa dalam hatinya, siapa bilang keterampilan memasakku buruk? Oke, sudah waktunya aku memberitahunya kalau aku hanya bercanda. Alhasil, Leng Qingqiu hanya membuka mulutnya, bagaimana bisa biarkan aku menggunakan sendok ini untuk mencicipi rasa asinnya? Guyan berteriak dengan berlebihan. Sekarang giliran Leng Qingqiu yang tertegun. Tunggu apa yang dia katakan, rasakan dengan sendok. Tunggu. Leng Qingqiu dengan cepat berdiri dan mengulurkan tangannya untuk menghentikan Guyan. Wajahnya langsung memerah sendok itu, dia baru saja menggunakannya. Akibatnya, dia tidak melihat siapapun di depannya. Sebaliknya, suara itu datang dari belakang dan itu adalah suara orang minum sup. Slurp. Rasanya manis dan lembut dengan sedikit rasa manis yang tidak diketahui di sendok. Sangat cocok dengan air gula merah saya. Qingqiu, beritahu aku bagaimana kamu bisa berpikir air gula merah yang begitu lezat tidak terasa enak. Guyan meletakkan sendoknya, selesai menikmati makanan, lalu menatap Leng Qingqiu yang telah berbalik dengan ekspresi linglung. Kamu benar-benar menggunakan sendok yang aku minum? Ekspresi Leng Qingqiu tampak sedikit aneh dan dia bertanya dengan nada seolah sedang menahan sesuatu. Mendengar ini, Guyan melihat sendok yang baru saja dia jilat lalu tersenyum pada Leng Qingqiu dan berkata, ya, dan kamu menjilatnya sangat bersih. Terima kasih atas traktirannya. Hati Leng Qingqiu terguncang dan dia merasa sangat malu. Dia tidak pernah menyangka akan ada orang sesat seperti itu di dunia. Yu. Leng Qingqiu menarik napas dalam-dalam, mengambil kruk di sampingnya dan melambaikannya ke arah Guyan dengan ekspresi malu di wajahnya. Kau maniak seks mesum pemakan air liur. Mati kau mesum. Dia. Leng Qingqiu tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menemui hal seperti itu. Ini benar-benar menghancurkan ketenangan pikiran yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun. Guyan tercengang, tunggu Qingqiu, apa kamu serius? Bang. Omong kosong, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada maniak seks mesum sepertimu. Dia membunuh suaminya. Yowat suami tersayang. Berhenti berteriak, berhenti. Saat ini. Sisi lain ruangan. Leng Linger yang mengenakan piyama menatap langit-langit dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Dia ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata setelah mendengarkan kata-kata saudara perempuannya. Tidak, aku sudah bangun sejak lama. Apakah kalian selalu bersenang-senang di larut malam seperti ini? Bab 28, mohon jangan sampai ketahuan. Dini hari keesokan harinya. Leng Qingqiu makan sarapan dengan gigitan kecil dengan wajah cemberut. Dia bilang dia tidak ingin memperhatikan Guyan si mesum besar. Guyan juga menundukkan kepalanya karena malu. Qingqiu, jangan marah. Aku terlalu bingung semalam jadi aku melakukan itu. Tidak masalah jika dia tidak mengatakan apa-apa. Begitu dia mengatakannya, Leng Qingqiu marah lagi. Dia menatap Guyan dan mencibir, haha. Qingqiu. Diam, aku tidak ingin berbicara denganmu sekarang. Oh. Leng Linger sedang sarapan, matanya bergerak ke kiri dan kanan antara Guyan dan Leng Qingqiu. Dia merasakan sedikit keringat dingin di punggungnya. Tunggu, apa yang sebenarnya dilakukan kedua orang ini tadi malam? Tidak mungkinkah sesuatu seperti plot dalam novel roman yang dia baca benar-benar terjadi? Tidak, jika sesuatu seperti itu benar-benar terjadi antara saudara perempuanku dan Guyan, status apa yang masih akan dia miliki di keluarga ini? Tidak, kau benar-benar mesum. Leng Linger berteriak pada Guyan yang tampak bingung dengan wajah memerah. Kemudian dia mengambil piring-piring dan berlari ke dapur. Apa yang dibicarakan anak ini? Bicaralah dengan jelas, bocah kecil. Guyan berdiri dengan cepat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan. Karena, apa yang kamu lakukan pada... Benar saja, kata-kata dingin Leng Qingqiu menusuk telinga Guyan. Wajahnya membeku dan dia tertawa. Baiklah, apakah kamu percaya padaku ketika aku... Hahaha, mempertimbangkan apa yang kamu lakukan tadi malam, aku benar-benar tidak tahu apakah aku harus percaya padamu atau tidak. Leng Qingqiu secara alami tahu dalam hatinya bahwa Guyan tidak akan melakukan apapun pada Leng Linger, tetapi dia hanya ingin mempermainkan Guyan. Pihak lain yang terus menggodanya. Tolong benar-benar percayalah pada... Guyan menghela nafas tanpa daya sentak. Dia sepertinya telah melihat sesuatu dan setelah seruan ringan dia bergerak lebih dekat ke Leng Qingqiu. Merasakan aroma familiar yang datang ke arahnya, hati Leng Qingqiu berada dalam kekacauan. Dia bertanya dengan dingin, apa yang ingin kamu lakukan? Meskipun wajahnya dingin, sedikit kepanikan masih terungkap dalam nadanya. Namun Guyan yang telah menemukan hal ajaib itu tidak menyadarinya.
Tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu, King Qiu, apakah kamu menggunakan produk perawatan kulit baru-baru ini? Produk perawatan kulit saya tidak pernah menggunakan hal-hal itu. Leng King Qiu berpikir Gu Yan akan menanyakan sesuatu, beginilah keadaannya. Oh, aneh, lingkaran hitam di bawah matamu sangat jelas tadi malam, tapi kenapa hilang pagi ini? Juga, kondisi kulitmu membaik baru-baru ini. Rasanya lebih baik daripada saat pertama kali aku bertemu denganmu. Gu Yan agak bingung dengan penemuan. Tidak mungkin seorang wanita cantik bisa menjadi lebih cantik dari hari ke hari. Kondisi fisik macam apa ini? Lingkaran hitam bisa hilang secara otomatis dalam semalam? Ketika Leng King Qiu mendengar kata-kata Gu Yan, dia berteriak dalam hatinya, oh tidak. Aku punya lingkaran hitam di bawah mataku karena aku berlatih teknik jahat tadi malam. Tapi Gu Yan tidak tahu itu. Dia dengan cepat memalingkan kepalanya dan berdiri sambil berkata dengan nada panik, tidak, aku tidak tahu, jangan terlalu dekat denganku. Leng King Qiu berusaha sekuat tenaga untuk tidak membiarkan Gu Yan melihat wajahnya ketika dia berbicara. Dia berkata, bukankah kamu akan mengirim Ling'er ke sekolah? Pergi dengan cepat. Saya belum selesai makan. Makan, jika aku tidak bisa membunuhmu aku akan kembali ke ruang belajar dulu. Leng King Qiu berkata dengan santai, lalu mengambil kruk dengan tepat dan berjalan menaiki tangga di bawah tatapan aneh Gu Yan. King Qiu sudah bisa menaiki tangga sendiri sebelumnya? Gu Yan sedikit terkejut. Ya, ini adalah rumahnya, jadi wajar saja dia bisa naik turun tangga sendiri. Tidak heran King Qiu selalu mengatakan bahwa dia bisa berjalan, perasaannya nyata. Gu Yan menggelengkan kepalanya dan melepaskan perasaan aneh di hatinya. Tetapi saat dia sedang makan, sebuah ide muncul di benaknya. Itu adalah, novel aslinya tidak menjelaskan bagaimana Leng King Qiu berkultivasi hingga menjadi seorang Grandmaster. Satu-satunya waktu dia muncul adalah ketika Leng Ling'er meninggal. Waktu itu semua pembaca tidak tahu bahwa pihak lain akan menjadi penjahat terakhir. Ketika Leng Ling'er melihat saudara perempuannya pergi, dia berlari sepanjang jalan ke Gu Yan. Hei Zayugu, apa yang kamu lakukan dengan saudara perempuanku tadi malam? Gu Yan terinterupsi oleh suara Leng Ling'er dan dia berbalik untuk melihatnya. Melihat ekspresi gugup Leng Ling'er, dia menjawab dengan santai. Ini hanya masalah antara sepasang kekasih, anak-anak, jangan terlalu khawatir. Begitu kata-kata ini keluar. Boom! Otak Leng Ling'er menjadi panik. Dia menggigit bibirnya dengan erat dan menatap Gu Yan dengan air mata Kamu berdua, apakah kalian benar-benar melakukan sesuatu yang akan melahirkan bayi? Apa yang kau pikirkan, bocah kecil? Gu Yan terdiam sesaat. Apakah semua anak-anak begitu cepat dewasa akhir-akhir ini? Apa itu? Saya terkesan, saya baru saja membuat semangkuk air gula merah. Saat ini. Belajar. Klik. Leng King Qiu menutup pintu dan bersandar padanya. Dia menutupi dadanya dan bernapas sedikit. Tangannya terkepal erat dan ekspresinya menjadi agak menyakitkan. Tidak, aku harus lebih berhati-hati. Jika Gu Yan menemukan rahasiaku maka... Leng King Qiu tidak tahu harus berbuat apa. Malam adalah rahasia terbesarnya, tetapi Gu Yan. Harus dikatakan bahwa dia sepertinya memiliki perasaan terhadap Gu Yan, tetapi dia hanyalah orang biasa. Dia tidak bisa melibatkan pihak lain karena kekuatan 5 tahun lalu terlalu banyak dan terlalu kuat. Gu Yan adalah orang biasa dan dia pasti akan mati jika dia melangkah masuk. Lagi pula, Anda tidak boleh membiarkan pihak lain mengetahui rahasia Anda. Anda tidak boleh membiarkan pihak lain mengetahui metode kultivasi Anda. Jika Gu Yan benar-benar menemukan rahasianya, maka dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan pada Gu Yan. Aku tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan Gu Yan tunjukkan padanya ketika dia tahu. Kumohon, jangan sampai ketahuan. Leng King Qiu memiliki ekspresi sedih dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang tidak diperhatikan siapapun di atap rumah keluarga Leng. Sosok Mei Sue muncul. Dia perlahan-lahan melepaskan kain yang menutupi matanya dan membuka matanya yang benar-benar hitam dan tidak memiliki bagian putih. Dia melihat ke depan pada Gu Yan dan Leng Ling'er yang sudah keluar dari rumah mereka dan sedang bersiap untuk pergi ke sekolah. Ketika dia merasa tidak ada fluktuasi energi pada tubuh Gu Yan, dia bergumam pada dirinya sendiri, dia hanyalah orang biasa. Meskipun dia mengatakan itu, tangannya mengepal erat kain itu dan dia menatap Gu Yan tanpa emosi di matanya. Tapi, bagaimana bisa pria seperti itu membuat tuannya begitu tertekan? Bahkan aku. Mei Sue menutupi dadanya dengan tangannya dan ekspresinya menjadi sangat sedih. Bahkan aku merasakan kesedihan di hati sang guru. Hanya karena pria ini. Takut dia akan menemukan rahasia kita. Mei Sue tidak bisa menahan perasaan sedikit jengkel. Kenapa Tuan menikahi pria ini dan mengapa dia memintanya untuk diam-diam menyelidiki dan menghilangkan faktor-faktor yang tidak menguntungkan pria ini? Rahasia apa yang dimiliki pria ini? Ketika Mei Sue memikirkan ini, dia menutupi dirinya dengan kain lagi dan secara bertahap tenggelam ke dalam bayang-bayang. Tidak peduli apapun, jika saya mengetahui bahwa pria ini telah mengkhianati dan menipu Tuan, maka saya akan mempertaruhkan hidup saya untuk menyingkirkannya dengan segala cara. SMA Jianghai. Selamat tinggal saudara ipar. Belajar dengan giat. Gu Yan menatap Leng Ling'er tanpa daya yang memanggilnya saudara ipar dengan penuh kasih sayang di depan teman-teman mereka. Tidak ada yang bisa saya lakukan terhadap bocah kecil ini. Gu Yan menggelengkan kepalanya lalu menutup jendela mobil. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi lebih halus. Lao Gao, pergi ke rumah sakit Jianghai. Oke, Master. Lao Gao mengangguk. Menurut apa yang Gu Yan katakan, Xiaolin memang pergi mencari pekerjaan pagi ini.
Dan saya melihat pemberitahuan rekrutmen penjaga keamanan perusahaan farmasi Senwaner. Meskipun perusahaan lain akan bangkrut, kekuatan koreksi dunia masih mengizinkan Xiao Lin untuk memasuki perusahaan Senwaner sebagai penjaga keamanan. Kami berkendara di jalan untuk sementara waktu. Lao Gao kemudian berbisik, master seseorang mengikuti kita. Dan dia adalah orang yang sangat kuat. Lao Gao adalah masterone dari sedikit master di dunia ini, jadi dia secara alami dapat merasakan beberapa aura halus. Meskipun pihak lain bersembunyi dengan sangat rahasia, Lao Gao masih bisa merasakannya. Ketika Guyan mendengar ini, dia mengangguk dengan acuh tak acuh. Baiklah, aku tahu, jangan khawatir tentang dia. Lao Gao sedikit terkejut ketika mendengar ini. Dia melihat melalui kaca spion pada ekspresi acuh tak acuh Guyan. Kemudian dia membuang muka merasa sedikit terkejut. Tuan, bisakah kamu merasa? Bahkan aku hanya bisa sedikit merasakan aura tersembunyi itu, tetapi Tuan Muda berkata dia mengetahuinya. Tuan Muda, bukan orang biasa. Lao Gao merasa bahwa dia menjadi pengawal dengan sia-sia. Kapan Tuan Muda memiliki kemampuan ini? Adapun Guyan, dia sudah merasakan aura ini ketika dia berada di rumah Leng. Itu adalah napas dingin tetapi agak familiar. Mungkin karena aku sudah berlatih teknik cinta murni semesta. Jadi bukan hanya fisik tubuhnya sendiri yang semakin kuat, tetapi kemampuan persepsinya sendiri juga semakin kuat. Tentu saja pihak lain bukanlah musuh. Cukup baca bersamaan dengan karya aslinya. Guyan bisa menebak identitas pihak lain. Orang yang paling mungkin adalah bawahan Leng Qingqiu, Mei Sui. Dia adalah anggota organisasi seni bela diri kuno Ye. Lawan memiliki kulit pucat seperti hantu, keterampilan luar biasa, dan keahliannya dalam seni bela diri dapat membantunya bersembunyi di balik bayang-bayang. Dalam novel aslinya, dia selalu menjadi tangan kanan Leng Qingqiu dan tentu saja akhir hidupnya juga tragis. Pertama, adik laki-laki yang selama ini dicarinya terbunuh. Kemudian protagonis Xiao Lin menemukan cara untuk menahan teknik bayangan dan membunuhnya. Yang tidak Guyan duga adalah bahwa pihak lain sudah berada di samping Leng Qingqiu. Dikatakan dalam buku aslinya bahwa ketika belati muncul, dunia menjadi gelap. Semua staf di malam hari hanya mengenali belati. Hanya mengenali belati malam. Tunggu sebentar. Guyan sedang memikirkannya ketika dia tiba-tiba terpana. Dia memikirkan kondisi Leng Qingqiu baru-baru ini. Lingkaran hitam Night Dagger plum salju. Mendesis. Tidak mungkin. Guyan menarik napas dalam-dalam. Novel aslinya tidak mengatakan bagaimana Leng Qingqiu berlatih. Jadi Guyan selalu berpikir bahwa Leng Qingqiu sangat lemah sekarang. Tapi sepertinya begitu. Leng Qingqiu sudah mewarisi organisasi Ye. Jadi pihak lain sudah mulai berlatih. Guyan tiba-tiba menyadari. Ketika aku memikirkan tatapan menghindar Leng Qingqiu, dia merasa itu agak lucu. Haha, aku mengerti. Mata Guyan menjadi lembut. Meskipun tidak ada bukti untuk membuktikannya, aku tidak tahu mengapa. Namun, dia kurang lebih bisa menebak pikiran Leng Qingqiu. Pihak lain kemungkinan besar tidak ingin melibatkan dia dalam pemusnahan keluarga Leng. Dia berpikir bahwa dia bisa menemukan pembunuh sebenarnya secara diam-diam dan melenyapkannya sendiri. Bodoh. Guyan tersenyum lembut dan menutup matanya. Kemudian, saya harus mempercepat kemajuan agar kita berdua bisa menjalani hidup yang baik dan bahagia. Bab 29 pertemuan pertama dengan pemeran utama wanita kedua Wang Yulan. Saya sebenarnya adalah murid ibumu. Tianye Pharmaceutical adalah perusahaan grup keluarga Sen dan produk utamanya adalah kosmetik perawatan kulit. Karena hubungannya dengan Guyan, Senwaner mewarisi perusahaan farmasi Tianye seperti yang diharapkan. Dan di bawah kepemimpinannya, perusahaan farmasi Tianye juga mencapai hasil yang brilian dengan nilai pasar 2 miliar. Tapi sekarang ada rumor bahwa perusahaan ini akan bangkrut. Di kantor presiden. Bu, aku tahu ini hanya masalah kecil, aku akan segera memperbaikinya. Ayah, apa yang sedang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku meminta bantuan Guyan? Apa kamu bilang kamu tahu segalanya tentang Xiao Tian? Klik. Senwaner menutup telepon dengan tatapan lelah di matanya. Dia tidak lagi terlihat anggun seperti sebelumnya dan kantornya berantakan. Tanah itu dipenuhi dengan kertas-kertas yang berantakan dan sampah yang berjatuhan. Karena ada rumor di dalam perusahaan bahwa perusahaan akan bangkrut dan tidak dapat membayar gaji, bahkan staf kebersihan pun berhenti. Mengapa ini terjadi? Senwaner menutupi kepalanya dengan kedua tangan dan napasnya menjadi sedikit cepat. Semuanya seperti yang dikatakan Guyan, perusahaan mereka akan bangkrut. Karyawan internal mungkin sudah mendengar beberapa berita sehingga mereka berkumpul di bawah gedung perusahaan untuk mengeluh dan membuat masalah. Tetapi Senwaner tidak punya pilihan sama sekali. Dia tidak punya uang untuk membayar karyawannya. Untuk beberapa alasan Senwaner merasakan perasaan frustrasi dan menyerah untuk pertama kalinya. Karena Guyan dulu sangat mendengarkannya dan sangat baik padanya. Semua sumber daya bisnis difokuskan padanya. Tidak berlebihan untuk menggambarkan separuh pertama hidupnya seperti pelayaran yang mulus. Dan semua yang terjadi sekarang membuatnya merasa lengah dan tidak berdaya. Bas. Ponselnya terus menerima pesan dari keluarganya yang mengeluh tentang dia yang tidak menerima lamaran Guyan. Di satu sisi, ada kurangnya pengertian dari keluarganya dan di sisi lain, ada tatapan dingin Guyan. Untuk sesaat, air mata mengalir dari mata Senwaner. Kapan dia pernah menderita ketidakadilan seperti itu? Sial. Sial. Senwaner meraung dengan suara rendah.
Dan saat ini, dong. Bos Sen, para pembuat onar telah diusir oleh petugas keamanan yang baru direkrut. Apakah kamu, sekretaris pribadi Sen Wanner, Zhang Qing, berdiri di luar gerbang sambil mengetuk pintu dan bertanya dengan khawatir. Dia sudah lama mengikuti Sen Wanner. Setelah melihat momen-momen gemilang Sen Wanner, dia sangat mengagumi dan menghormatinya.